A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, di pagi yang insya Allah cerah dan insya Allah juga penuh dengan keberkahan ini ya, Allah perkenankan kita untuk belajar ya. Dan kita belajar di pagi hari ini insya Allah ini adalah dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita ya. Ada dua kenikmatan yang sering kemudian manusia itu melupakannya. Yang pertama adalah nikmat sehat ya, kemudian yang kedua adalah nikmat yang namanya kesempatan. Bersyukur Masya Allah teman-teman semua ya, ini dari berbagai kota ya, bisa hadir ya untuk kita belajar bersama Mas Ipo Santosa ya. Salat beriring salam insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir beserta keluarganya, bersama orang-orang yang terdekatnya, orang-orang yang tercinta, diperkenankan oleh Allah SWT berkumpul di yaumil akhir kelak di jannah Allah SWT bersama Rasulullah yang mulia. Baik teman-teman semua, kita di pagi hari ini kita awali terlebih dahulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dalam hati kita, kemudian kelapangan juga dalam berpikir kita, sehingga Allah mencurahkan ilmunya pada kita semua melalui wasilah dari seminar di pagi hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang masih off video, silakan segera bisa di-on-kan ya. Nanti mohon maaf kalau misalnya ada panitia yang kemudian meremove ya. Sekali lagi silakan untuk yang masih belum on video, silakan dinyalakan videonya ya. Nanti sebelah kiri itu ada start video, silakan di start video ya. Ini insya Allah dalam rangka kita belajar ya, dan ini adab kita untuk belajar ya. Teman-teman belajar, nanti melihat pembicara, dan pembicara juga insya Allah melihat teman-teman semua ya. Saya doakan teman-teman yang layarnya nyala, mudah-mudahan ya, kemudian Allah mudahkan rezekinya, sakinah keluarganya, dan insya Allah kumpul bersama keluarganya di jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita mau cek dulu nih, teman-teman kira-kira dari kota mana saja ya. Silakan ketik di kolom chat teman-teman dari kota mana ya, atau domisili sekarang di mana ya. Karena kita pengen tahu sekarang yang lagi belajar dari Bekasi, dari Cirebon, dari Jambi, dari Tangsel ya. Nah, ini pas posisi saya Mas Ipo ini wilayahnya Tangsel teman-teman ya. Dari Cibinong, dari Depok, Karawang, Makassar, Pangkalan Kerinci, Masya Allah ya. Sidoarjo, Madura, Tasikmalaya, Bandung, Tulang Bawang ya, Lampung, Jakarta, Banyuasin, Tulungagung, Makassar. Oh, Masya Allah. Ada yang dari Harbin, China. Ya, Pak Jun Harbi. Oke, baik. Saya izin close dulu ya. Ya, baik. Dari Banjar dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Menyempatkan waktu untuk kita belajar. Dan insya Allah pertemuan kita di pagi hari ini bisa menjadi wasilah untuk percepatan rezeki kita ya. Coba teman-teman lambaikan tangannya yang mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke. Siapa yang pengen ya rezekinya bertambah bahkan berlipat ganda? Boleh dua tangannya diacungkan? Oke ya. Insya Allah teman-teman yang yakin, teman-teman yang insya Allah tulus belajar, insya Allah akan mengalami yang namanya percepatan rezeki. Teman-teman, ada dua ya, ada berapa? Ada dua ya. Ada dua, ini menjadi musuh bagi calon-calon pebisnis ya. Teman-teman yang pengen bisnisnya maju, teman-teman yang pengen sukses jadi pebisnis, ada dua hal yang teman-teman mesti hindari ya. Apa itu? Yang pertama adalah banyak alasan ya. Yang kedua adalah penundaan. Kalau misalnya kita kadang begini, kenapa kok belum mulai bisnis? Oh, saya belum punya bakat ya. Oh, saya emak-emak rempong ya, punya anak
4, anak 5 dan seterusnya, ya. Atau oh ya saya lagi bekerja, ya, dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat itu menjadi ASN atau karyawan dan lain sebagainya. Kalau kita masih banyak alasan, kita nggak akan maju, teman-teman, ya. Kalau teman-teman mau sukses, mau maju, mau ada percepatan bisnis, kita hilangkan yang namanya alasan. Kalau kita mau nyari alasan, mau mulai bisnis, 1001 alasan kita cari, pasti ketemu, ya. Tapi kalau kita nggak mau nyari alasan, kita langsung aja mulai bisnis, ya, seperti yang Mas Sipo juga sampaikan pada kami, ya, para partner gitu ya, itu dikasih tahu kalau mau mulai bisnis yaitu dengan keberanian. Kemudian untuk membesarkannya dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi kalau teman-teman belum mulai bisnis, usahakan segera berbisnis. Kenapa? Insya Allah ini akan menjadi tambahan penghasilan bagi teman-teman, bisa menjadi eh, usaha sampingan juga insya Allah buat teman-teman semua, ya. Yang kedua adalah penundaan, ya, penundaan. Kadang kita berpikir, oh ya, kapan ya kita mau bisnis yang tepat, ya. Kalau kata Bob Sadino, ya, bisnis itu yang paling bagus itu adalah yang segera dimulai, bukan yang dibicarakan, bukan lagi yang direncanakan. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen berbisnis, segera mulai bisnisnya. Ada juga teman-teman barangkali yang sudah mulai bisnis, ya, tapi masih belum yang namanya fokus, ya, fokus untuk membesarkan bisnisnya, ya. Jadi bisnis memang hanya sekedarnya saja. Saran saya, ya, teman-teman yang sudah punya bisnis segera lakukan bisnis dengan fokus, ya. Fokus itu artinya hari-harinya teman-teman juga ada waktu yang diluangkan untuk bisnis tersebut. Insya Allah dengan cara seperti itu teman-teman namanya naik income, namanya nambah rezeki, bahkan insya Allah percepatan rezeki, itu teman-teman akan dapatkan. Bagaimana formulanya untuk percepatan rezeki? Teman-teman insya Allah akan belajar pagi ini bersama Mas Ipo Santosa. Nah, sebelumnya saya sampaikan ya beberapa hal profil tentang Mas Ipo Santosa. Ya. Beliau, Mas Ipo Santosa, merupakan kolumnis ya di berbagai koran daerah ya tahun 2004 sampai 2009 ya. Beliau Mas Ipo Santosa merupakan penulis buku di tahun 2005 sampai 2015 ya. Setiap 1 tahun itu 1 buku atau bahkan lebih. Dan Masya Allah ya teman-teman, teman-teman pagi ini belajar dari Mas Ipo Santosa yang bukunya ya buku yang dikarang oleh beliau itu terjual lebih dari 1 juta eksemplar, teman-teman. Ya, dan beliau mendapatkan Mulia Award dan IKP Award. Beliau juga merupakan pembicara di 34 provinsi, Masya Allah. Ya, bahkan beliau diundang ke belasan negara di 5 benua karena ilmu bisnis beliau. Beliau adalah pendiri TK Khalifah sejak tahun 2007 yang saat ini memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia. Beliau juga merupakan pendiri, founder dari kampus Umar Usman. Ya, ini kampus bisnis sejak tahun 2013. Berarti sekarang ini sudah 10 tahun mencetak ya setiap tahunnya itu pengusaha-pengusaha hebat atas izin Allah ya. Dan beliau adalah pendiri founder British Propolis sejak tahun 2016 ya, Masya Allah. Saya insya Allah termasuk orang yang concern kemudian intens juga belajar dengan beliau, Mas Ipo Santosa atas izin Allah kemudian mengalami yang namanya percepatan rezeki. Ya, nanti bagaimana detailnya, insya Allah kita akan belajar bareng dengan Mas Ipo Santosa. Nah, teman-teman semua, kita akan coba lihat sebuah gambar. Ya, gambar ini saya akan tanya ke teman-teman. Ya, bisa dilihat di layar ya. Oke, di sini ada serigala putih dan ada serigala hitam. Ya, nah, saya pengen tanya ke teman-teman. Ya. Saya nggak bilang mana salah, mana benar, tapi saya pengen tanya, kira-kira kalau serigala putih dan serigala hitam ini bertarung, serigala mana yang menang? Silakan teman-teman ketik di kolom chat. Ya. Kira-kira serigala putih atau serigala hitam yang kemudian kalau misalnya ini bertarung, itu akan menang. Ya. Nah, kalau boleh, kira-kira hitam atau putih ini alasannya apa? Ya. Oh putih karena ini, oh hitam karena ini, dan seterusnya. Teman-teman silakan ketik di kolom chat, kira-kira serigala warna putih atau serigala hitam yang
menang dan alasannya apa? Hitam karena lebih kuat, Guru Rahayu, ya. Putih karena lebih banyak, ya. Ini kalau boleh saya infokan ke teman-teman ya. Jadi yang di sekeliling ini adalah tumbuh-tumbuhan ya, atau misalnya bebatuan yang tertutup salju. Jadi kanan kiri ini bukan serigala putih yang banyak. Jadi ini ada satu serigala putih, ada satu serigala hitam ya. Putih karena lebih besar ya. Oke. Boleh yang lain? Silakan. Putih karena lebih luas ya. Lebih santai. Hitam karena lebih sangar ya. Oh ya, ini bekerja sama. Ini kalau misalnya bertarung teman-teman ya. Hitam karena lebih tangguh. Oke ya, saya close dulu ya. Jadi gini teman-teman. Ya. Ini misalnya kita lihat sekilas, serigala hitam itu kelihatan memang sangar ya. Serigala putih terlihat lebih kalem ya, lebih santai gitu. Tapi siapa yang menang itu kita tidak bisa menjamin apakah yang hitam atau putih, teman-teman. Siapa yang akan menang? Insya Allah yang menang adalah yang setiap hari mereka berlatih dengan lebih keras. Setiap hari yang kemudian siapa yang paling banyak menyusuri bebatuan ya, tantangan dan rintangan yang kemudian yang ada di hadapannya. Ya, kalau kita ibaratkan serigala hitam dan serigala putih ini ya teman-teman, serigala hitam ini adalah segala katakanlah kekurambaikan atau ketidakbaikan yang ada dalam diri kita. Ya, misalnya pesimis, ya, misalnya katakanlah kita tidak disiplin, ya, atau misalnya faktor-faktor lain, ya. Tapi yang putih ini adalah tanda kasih, ya, tanda cinta, ya, tanda kasih sayang, ya, dan kemudian termasuk juga optimis, ya, disiplin dan lain sebagainya. Mana yang setiap hari kita latih, itu yang insya Allah akan menang dalam diri kita. Ya. Habit mana yang kemudian setiap hari kita berusaha tekuni, itu yang kemudian akan mendorong kita insya Allah memenangkan dalam diri kita. Ya. Setiap hari misalnya kita berusaha, oh ya, rajin tahajud, rajin duha, rajin sedekah subuh misalnya. Berarti yang ibaratnya serigala putih ini yang kemudian kita terus bina setiap hari, ya, kita suapi misalnya ya setiap hari, itu yang insya Allah akan menang. Ya, tapi kalau kemudian kita sering cemas, ragu-ragu, terbiasa misalnya menunda dan sebagainya, itu yang kemudian yang juga yang akan memenangkan pertarungan dalam diri kita. Jadi teman-teman, setiap hari kita punya yang namanya habit. Ya. Kalau habit kita adalah habit-habit kebaikan, habit yang kemudian membangun diri kita menjadi lebih baik, ya, insya Allah itu yang akan menjadikan diri kita lebih baik. Ya. Kalau teman-teman setiap hari kemudian lebih banyak bermalasan, ya, kemudian lebih banyak katakanlah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, yang sia-sia, itu juga yang akan mempengaruhi apa yang teman-teman 5 tahun, 10 tahun, ya, dan karakter apa yang kemudian teman-teman miliki. Ya. Oleh karenanya, saya mengajak ke teman-teman semua, kita bangun habit yang baik. Kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini yang akan memacu kita untuk bertumbuh lebih baik, ya. Dan nanti, insya Allah, teman-teman akan lebih mudah untuk mencapai impian-impiannya. Ya. Saya tanya teman-teman semua, di sini yang punya impian untuk bisa umroh dan bersama keluarganya, boleh angkat tangan? Masya Allah, ya. Yang pengen haji dan menghajikan orang tuanya, ya, keluarganya, boleh kedua tangannya diangkat. Masya Allah. Ya. Ini sedang musim haji sekarang, ya. Sebagian keluarga, sebagian partner juga, Masya Allah sekarang sedang berangkat untuk haji. Ya. Teman-teman yang dalam dirinya punya keyakinan, insya Allah berangkat umroh, berangkat haji, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah segerakan. Ya. Allah memberikan pada kita, ya, haji sebagai salah satu dari rukun Islam, berarti insya Allah Allah akan mampukan diri kita. Tinggal kita memantaskan diri. Ya. Insya Allah kalau kita memantaskan diri lebih baik, berusaha memperbaiki diri setiap harinya, insya Allah kita akan betul-betul menjadi pribadi yang lebih baik dan insya Allah juga akan mencapai impian umroh, impian berhaji. Ya.
Teman-teman di sini yang pengen lunas hutang, boleh angkat tangan? Ya, yang masih punya utang, mudah-mudahan Allah bantu lunaskan utangnya, ya. Nah, dari salah satu eh, guru ya, itu mengajarkan kalau kita punya utang, jangan bilang punya hutang, ya. Jangan bilang punya hutang, ya. Cara mengucapkan itu akan lebih berat, hutang. Tapi kalau teman-teman kemudian bilang utang, nah itu insya Allah akan lebih ringan, ya. Jadi yang punya utang sekarang mudah-mudahan Allah bantu segerakan lunasnya, ya. Dan teman-teman kalau kita bicara utang ya, itu ibaratnya kita sedang memikul ya sebuah beban dalam pundak kita. Kita mau maju, kita mau besarkan bisnis kita, nah ini ada yang berat dalam pundak kita. Yang akhirnya apa? Kita melangkahnya tidak bisa lancar, ya. Melangkahnya masih terseok-seok. Nah, wah ini saya sekarang masih punya utang, nggak apa-apa, ya. Sekarang teman-teman yang punya utang, ya udah berusaha untuk eh, melunasinya, ya. Ada 3 cara, ya. Bagaimana teman-teman, insya Allah lunas utang. Ada yang pengen tahu? Boleh tangan kanan diangkat. Oke, ya nggak perlu resen ya, nggak perlu resen di Zoom. Nanti Mas Ipo misalnya menanyakan ke teman-teman ya, angkat tangan dan seterusnya, teman-teman cukup di layarnya saja nanti angkat tangan ya. Insya Allah nanti Mas Ipo juga bisa lihat ya, kami juga insya Allah bisa lihat. Nah, nggak perlu resen, karena kalau resen itu bisa muncul ya notifikasi di eh, pembicara juga ya. Jadi teman-teman silakan kalau untuk resen langsung saja di Zoom-nya ya. Bentar saya. Oke, ya. Ya, baik teman-teman semua. Jadi kalau misalnya tadi ya, saya kemudian bercerita tentang serigala putih dan serigala hitam, ini bisa menjadi apa ya? Pemicu untuk teman-teman bisa lebih baik ya. Orang kemudian yang kelihatannya baik misalnya ya, belum tentu dalam hatinya baik ya. Orang yang kelihatannya dalam wajahnya sangar belum tentu dalam hatinya juga sangar ya. Tapi yang pasti kalau dalam diri kita, kita yang paling tahu dengan diri kita ya. Ibarat yang tadi, serigala hitam itu adalah kesedihan, ya, kemudian kemarahan, keserakahan, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Tolong sesegera mungkin untuk bisa dikikis, ya, sesegera mungkin untuk dihilangkan, ya, karena ini akan menggerogoti, ya, tidak hanya hati, tapi juga rizki. Kalau teman-teman misalnya ibaratkan yang serigala putih tadi, ya, perumpamannya adalah kebahagiaan, ya, cinta kasih, semangat, murah hati untuk berbagi ya, kemudian semangat, disiplin dan lain sebagainya. Itu yang perlu untuk kita betul-betul latih setiap harinya. Kalau itu kita latih, yakinlah insya Allah perubahan itu akan nyata ada dalam diri teman-teman dan juga keluarganya. Ya, nah, setiap hari, setiap waktu, yakinkan diri kita insya Allah lebih kuat. Ya, setiap hari, setiap waktu, yakinkan teman-teman insya Allah bisa lebih hebat. Ya, dan teman-teman hadir di Zoom pagi ini, insya Allah ini juga menjadi salah satu wasilah untuk menjemput rezeki yang lebih baik. Ya, ibaratnya hutang itu adalah kegelapan. Ibaratnya kebodohan itu adalah kegelapan. Nah, belajar ini teman-teman adalah cahaya. Kalau semakin banyak cahaya yang teman-teman kumpulkan, ya, kemudian setelah belajar teman-teman berusaha untuk praktekkan, maka yakinlah kegelapan-kegelapan yang teman-teman lalui, insya Allah itu akan sirna, Allah akan bukakan, Allah akan lapangkan. Ya, makanya salah satu yang kemudian kami cantumkan dalam catatan ya di link Zoom yang teman-teman dapatkan semuanya ya hari ini itu ada anjuran untuk duha juga ya. Anjuran apa? Untuk wudhu juga. Anjuran apa? Untuk bawa catatan juga ya. Coba teman-teman yang bawa catatan bisa dibuka bukunya di bawah. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan di
simak, silakan dicatat dengan baik ya. Silakan segera untuk dipraktekkan ya. Ilmu yang masih disampaikan adalah ilmu yang namanya prompt ya. Segera, seketika, tanpa banyak tanya, tanpa banyak tunda. Teman-teman lakukan apa yang nanti kemudian masih arahkan ya. Kunci-kunci teman-teman nanti bisa dapatkan, kemudian dipraktekkan sesegera mungkin, itu fadilahnya akan sangat-sangat berbeda. Dibandingkan teman-teman nanti, oh nunda, Ramadan tahun depan mau melakukan perbaikan. Oh nanti kapan tahun depan aja mulai perubahan. Itu akan betul-betul berbeda dari sisi fadilah yang teman-teman nanti dapatkan. Ya, makanya silakan untuk bisa segera dipraktekkan. Ya, teman-teman, coba kita doa terlebih dahulu. Ya, doa terlebih dahulu dalam rangka apa? Teman-teman di sini ada sekitar 750 lebih yang ada di Zoom, belum termasuk yang ada di YouTube. Ya, kalau kita mendoakan orang lain, ya, insya Allah doa itu akan malaikat aminkan untuk diri kita, ya, dengan doa yang sama atau bahkan lebih baik. Ya, teman-teman doa kurang lebih 30 detik, ya, silakan berdoa. Teman-teman kemudian doakan dengan ikhlas. Kalau teman-teman pengen lunas utang, doakan mitra teman-teman yang ada di Zoom juga, ya, yang ada di YouTube yang lagi belajar, doakan lunas utang. Teman-teman pengen umroh, doakan mereka juga bisa umroh. Teman-teman pengen haji, doakan juga semua yang hadir bisa berhaji ya ke Baitullah. Berdoa, saya persilakan. Mute, Gus Ahmad. Baik, teman-teman semua, insya Allah di pagi hari ini ya kita akan siap belajar, kita akan langsung menyimak apa yang nanti Mas Ipo sampaikan pada kita semua ya. Langsung saja, insya Allah saya persilakan kepada Mas Ipo Santosa ya. Teman-teman kita kasih plus untuk Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Mas? Alhamdulillah. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas Mas. Oke. Saya sapa ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya, teman-teman di Zoom nih ada sekitar 700 orang. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan 2 jempolnya, boleh? Kasih 2 jarinya, peace gitu, tanda peace, boleh? Oke. Angkat jempolnya sekali lagi, boleh? Angkat kupingnya, boleh? Oh, gimana cara yang angkat kupingnya? Nggak ada aja Mas. Ya, alhamdulillah. Saya percaya teman-teman yang hadir di sini, insya Allah semuanya adalah pebisnis dan calon pebisnis. Amin. Ya. Dan bagi yang layarnya belum nyala, tolong layarnya nyala. Ini buat teman-teman, bukan buat saya. Ya. Tapi memang adabnya belajar, nah gitu, agar ilmu gampang masuknya. Kalau orang beriman, dia tahu adab itu lebih utama daripada teknis yang lain. Nah, layar nyala itu bagian dari adab. Ya, jadi saran saya agar ilmunya gampang masuk dan saya juga lebih ridho, tolong layarnya nyala. Coba bayangkan nih, ya, saya sekarang ngajar, tapi kayak gini. Nah, enak nggak kira-kira? Enak nggak kira-kira? Ya kan? Males banget kan? Lemes langsung kita kan? Nah, enak kan memang seperti ini. Bahkan saya pelajari dari guru-guru gitu ya. Even misalnya laki-laki, perempuan, tapi dalam rangka pengajaran, ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, ya itu boleh melihat. Ya, murid boleh lihat langsung ke gurunya, guru pun boleh lihat secara umum kepada semuanya. Ya, itu boleh. Ya, nah jadi begitu juga kita di Zoom ini, kalau pengen ilmunya lebih nancep, ya lebih dalam, tolong layarnya nyala. Ini buat teman-teman, bukan buat saya. Karena kalau ilmu ini sudah tahu, makanya saya ngajar teman-teman yang sebagian belum tahu kan. Nah, karena itu adabnya kita pakai, kita kemukakan. Yang layarnya nyala, saya doakan mudah-mudahan rezeki tambah lancar. Amin. Bolak-balik ke tanah suci dalam umroh dan haji, ya kan? Nah, hajinya insya Allah juga haji furoda dalam usia muda, ya. Nah, berangkat dalam usia muda, naik Garuda, segera berangkat, nggak ditunda-tunda, ya. Uangnya cukup dan ada. Nah, insya Allah, amin, ya.
Ini bagi teman-teman yang layarnya nyala ya. Yang nggak nyala, entarlah kita doain ya. Habis acara kali. Kalau saya ingat saya doain, kalau nggak ya sudah. Oke, kita tayangkan slide yang pertama. Ya, teman-teman perhatikan ya, ini dari kiri ke kanan. Ada yang namanya uang, ada yang namanya harta, ada yang namanya kepemilikan, ada yang namanya rezeki, ada yang namanya nikmat. Oke, coba layar balik lagi ke saya. Itu potret pengusaha Rusia, namanya Sulaiman Kerimov, salah satu orang terkaya di Rusia, gitu ya. Nah, dia juga punya program charity yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa besarnya, gitu ya. Karena itu saya jadikan visual. Jadi gini teman-teman, ada yang namanya uang, itu terbatas. Yang lebih besar namanya harta. Ya, yang lebih besar namanya itu harta. Ya, kayak mobil kita, rumah kita gitu ya. Nah, ada lagi kepemilikan. Ya, kayak ayah, ibu itu memiliki anaknya. Itu lebih luas lagi. Jadi uang, harta, kepemilikan lebih luas. Nah, ada lagi namanya rezeki, ada lagi namanya nikmat. Yang paling luas itu adalah nikmat, teman-teman. Nah, spesifik di sini ya saya akan bahas yang namanya itu rezeki yang terkait dengan harta, yang terkait dengan kepemilikan. Ini yang saya akan bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sehingga kalau teman-teman lakukan, ya ini nanti ada 5 tips ya. Kalau teman-teman lakukan, ya itu insya Allah nanti akan terjadi namanya percepatan rezeki. Yang pengen rezekinya lebih kencang lagi, coba ngacung tangannya, boleh? Saya tahu sebagian teman-teman sudah sering ikut seminar online dan offline. Ya, biasanya di akhir seminar, mohon maaf, ada penawaran ikut training, ada penawaran produk, ada penawaran bisnis. Ini mohon maaf tidak ada. Saya sharing di sini semata-mata ya insya Allah ya pengen menyampaikan ilmu buat teman-teman semuanya. Jadi tidak ada namanya di tengah slide atau di akhir slide penawaran produk, penawaran bisnis, penawaran training yang berikutnya, nggak ada teman-teman. Oke, jadi tenang-tenang aja ya, santai-santai aja gitu ya. Nah ini insya Allah selama 1 jam ke depan kita hanya bahas ilmu gitu ya. Saya pribadi alhamdulillah gitu ya sejak 2019 ya saya memang mengurangi seminar di publik ya, tapi bukan berarti kita off sama sekali. Saya merasa ada kewajiban menyampaikan ilmu kepada yang lainnya. Makanya ya sudah tetap kita ngasih ilmu ya kan, apakah di sosial media atau misalnya di acara-acara seperti ini. Siap belajar teman-teman? Oke. Yang pernah baca buku Percepatan Rezeki, coba ngacung tangannya, ada? Nah, sebagian sudah. Materinya yang saya sampaikan hari ini, teman-teman, itu beda dengan di buku. 90% lebih beda. Kenapa? Karena bukunya, ya orang udah baca, orang udah tahu. Dan bukunya itu kan alhamdulillah juga penjualan luar biasa ya. Itu cetakan pertama aja, teman-teman. Cetakan pertama aja. Jadi kalau buku rata-rata disebut bestseller itu 6.000 eksemplar. Buku Percepatan Rezeki, cetakan pertama aja udah 35.000 eksemplar. Sekali cetakan. Ya, dan terus penjualannya alhamdulillah sampai ratusan ribu eksemplar, alhamdulillah. Oke, jadi bukunya menurut saya udah relatif menyebar, bahkan sudah dibajak juga gitu ya. Karena itu saya berpikir ya seminarnya harus agak-agak beda ini ya, dan memang ini bukan sekedar agak beda tapi 90% berbeda dari bukunya gitu ya. Oke, kita buka slide yang pertama. Nah, ini adalah titik-titik akselerasi, titik-titik percepatan yang mungkin kita belum tahu. 5M. Move, meaning, mood, mentor, dan morning. Nah, di mana titik ini kalau teman-teman lakukan, tombol ini ditekan, itu akan terjadi percepatan. Ya, kita buka yang berikutnya. Ya, coba layarnya balik ke saya. Jadi teman-teman, itu memang jaminan dari Yang Maha Kuasa, dari pemilik segala apapun yang ada di muka bumi ini. Segala perbendaharaan yang ada di muka bumi. Apa itu? Perintahnya bahwa kita adalah bergerak. Kita ngapain teman-teman? Bergerak. Bahkan ya kalau teman-teman yang muslim buka nanti di kitab sucinya gitu ya. Jadi hewan melata sekalipun, ular sekalipun dijamin rezekinya. Tapi ingat, walaupun dia hewan melata, tetap dianjurkan apa? Bergerak. Ya, terbatas gerakannya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, ya meluncur dia nggak bisa, berlari dia nggak bisa, lompat terbang dia nggak bisa, tapi tetap harus bergerak, walaupun cuma melata. Nah, begitu bergerak, ada terbuka rezeki-rezekinya. Move, teman-teman. Nah, gerakan ini saya bedakan jadi 3 ya. Jadi ada memang gerakan-gerakan itu agak besar, ya. Ada yang setengah medium gitu ya. Ada juga yang kecil. Nah, kalau yang kecil ini misalnya ya kita menggerakkan handphone kita, gadget kita, ya posting-posting, atau mungkin namanya WFH, itu gerakannya agak kecil, ya. Tapi ada lagi gerakan yang agak menengah, apa itu kita bolak-balik ke kantor kita, ya, ke ruko kita, ke outlet kita, ya. Ada lagi gerakan yang besar.
Nah, yang besar ini saya akan bahas beberapa gitu ya. Apa itu yang namanya merantau? Namanya apa, teman-teman? Ini ilmu yang sangat sederhana, sangat dahsyat, teman-teman, yang sudah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh selama ribuan tahun. Apa itu merantau? Dan kita melihat orang-orang yang merantau cenderung secara umum itu lebih berhasil secara ekonomi, lebih tangguh dari segi karakter, ya, dari segi mental. Dan coba perhatikan baik-baik, ternyata hampir semua nabi itu pernah merantau. Coba, nabi apa yang merantaunya paling jauh? Nabi yang paling jauh merantau itu Nabi Adam, ya, dari sorga sampai ke bumi. Jauh itu, paling jauh itu. Paling berat itu perantauannya. Landing di mana? Beliau landing di mana coba? Nah, saya baca hadisnya di permukaan bumi yang paling tinggi. Ya, kalau kita cek yang paling tinggi adalah apa? Himalaya, Mount Everest. Ya, makanya banyak sumber yang mengatakan, ada juga hadis yang mengatakan beliau turun di bumi melalui India. Ya. Nah, sementara kalau kita cek ya, Himalaya itu adanya di Nepal, ya dekat India juga. Ya. Kalau sejarah Kristen menyebutnya sebagian besar menyebutnya itu di Sri Lanka. Itu juga bagian dari India di bagian bawah, walaupun beda negara. Ya. Tapi intinya dia sampai di bumi ini, teman-teman, tidak langsung di bagian Arab. No. Nah, Hawa itu di bagian Arab. Ya. Pertanyaan saya, itu jauh nggak kira-kira itu? Dari India tadi sampai Arab tadi itu jauh nggak? Adam di sekitar India, Hawa di sekitar Arab. Jauh nggak kira-kira? Banget. Gojek nggak ada, Google Map nggak ada. Gimana caranya coba? Handphone nggak ada, satelit nggak ada. Nanya orang juga lah, dia manusia pertama kok, mau nanya siapa coba? Ya kan? Nah, tapi Masya Allah ya, dengan doa, akhirnya apa? Ada satelit. Nyambung. Adam berdoa hal yang sama, Hawa berdoa hal yang sama. Connect dia, teman-teman. Nah, itu merantaunya manusia pertama. Ya, bergerak lagi tuh dari India menuju tanah Arab, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, nah itu kita lihat ya, yang buyut kita ya, yang pertama. Ya, ada yang nanya ke saya, Mas Ipo, berarti salah siapa tuh manusia turun ke muka bumi? Salah Nabi Adam ya? Kata Gus Baha, kalau kakekmu pernah salah, jangan dicongkel-congkel kesalahannya. Kualat kamu. Ya. Nah, apalagi ini bukan sekedar kakek, ini adalah buyutnya kita, bahkan nabinya kita. Dan andai kata beliau salah, beliau sudah taubat. Kita bergunjing terus, dosa dapatnya ntar. Ya kan? Ya udah, nggak usah dibahas kayak gituan. Kita ambil hikmahnya sudah gitu ya. Nah, kita cek lagi nabi-nabi berikutnya, Nabi Nuh juga sama. Ya, kita udah tahu ceritanya, di kapal besar itu beliau bergerak gitu ya. Nah, kemungkinan besar itu kapalnya berada ya, berhentinya di daerah Turki Selatan. Turki Selatan. Ya, dan menurut penelitian yang disampaikan oleh BBC itu menarik ya teman-teman. Beliau kan membangun kapal itu lama, ratusan tahun. Ya, ada kayu-kayu pilihan ya yang diambil dari berbagai negeri. Dan tahu nggak salah satu dari mana? Salah satunya dari Jawa. Itu kata BBC, bukan kata saya. Diteliti tuh serpihan-serpihan kayunya itu, ternyata tumbuhnya di mana? Wah, ini di Nusantara. Di mana spesifiknya? Di Jawa ternyata. Ya, nanti kapan-kapan bisa dibaca tuh. Googling kalau nggak percaya ya, omongan saya silakan di googling. Ya, jadi kapalnya, bahteranya Nabi Nuh itu sebagian kayunya dari tanah Jawa. Ya. Nah, itu merantau juga teman-teman. Nabi Yusuf merantau nggak? Merantau. Nabi Yunus merantau nggak? Merantau. Ya kan? Sampai Nabi Musa yang terkenal ya, orang luar mengenal sebagai Exodus, gitu ya. Termasuk juga Nabi Isa, ya. Itu kan waktu kecil aja itu dibawa lari sama ibunya. Karena apa? Mau dibunuh oleh tentara Romawi, oleh kerajaan Romawi. Dibawa lari, turun sampai ke Mesir, turun sampai ke negeri-negeri bagian bawah. Makanya daerah-daerah Mesir itu yang beliau pernah lewat, ya Nabi Isa masih kecil waktu itu, dan Maryam ibunya, ya kalau umat Kristiani mengenal sebagai Maria, itu daerah-daerah yang baru pernah lewat. Sebagian menjadi situs Islam, sebagian menjadi situs Kristen. Ya, ada tuh kayak saya ke Mesir 2 kali gitu ya. Ada misalnya Nabi Isa, ya, dan Maryam dianggap pernah bersembunyi di sana, ya kan? Nah, situs itu akhirnya sebagian menjadi bagi umat-umat Kristiani, akhirnya jadi gereja gantung namanya di sana, ya. Tapi sebagian yang lain dia itu menjadi masjid atau situs-situs Islami. Contohnya ada tuh pohon Maryam ya, itu jauh berapa jam dari Kairo ya, saya kunjungi. Nah, itu menjadi situs Islam dan seterusnya.
Tapi intinya merantau, habis itu balik lagi teman-teman ke daerah asalnya. Ya, Palestina, sekitar Palestina. Ya. Nah, Nabi Musa seperti itu, Nabi Isa seperti itu, kemudian Nabi Muhammad. Pernah merantau, teman-teman? Nah, Nabi Muhammad juga merantau. Ya, berapa kali Nabi Muhammad merantau? Ternyata 2 kali, teman-teman, bukan 1 kali. Awalnya itu coba penjajakan merantau, ya, berdakwah di mana? Taif, tapi tertolak. Kemudian barulah ke Madinah, di situ baru berhasil. Nah, ternyata ilmu merantau ini dikemas dengan sangat baik, dijelaskan oleh seorang ulama dengan sangat baik, ya, dahsyat implikasinya terhadap rezeki. Karena itu saya bahas. Kalau nggak perlu kita bahas, ya kan? Kalau sekedar cuma nambah-nambah wawasan, nggak perlu saya bahas. Karena ngefek buat rezeki. Karena itu saya bahas. Coba kita buka slide-nya, boleh, Bu Samad? Nah, jadi kalau merantau, kata Imam Syafi'i, ya, ini saya di makam Imam Syafi'i di Kairo, teman-teman, bagian depannya gitu ya, di masjidnya. Kata Imam Syafi'i, pergilah merantau, keluar dari rumahmu, kamu akan dapat 5 faedah. Apa itu? Menghilangkan kejenuhan, mencari bekal hidup, mencari ilmu, mencari teman, dan apa? Belajar tata krama. Manusia akan beroleh derajat yang mulia kalau apa? Dia meninggalkan tempat asalnya dan pergi mendapatkan tempat barunya. Bagai emas yang terangkat dari tempat aslinya, tempat asalnya. Coba layar balik lagi ke saya. Dan ini kejadian, teman-teman. Beliau bukan sedang ngomong, beliau praktisi. Ya, beliau lahirnya di Palestina, kemudian merantau sampai Madinah, terus merantau lagi sampai Kufah. Kufah itu Irak sekarang, kemudian merantau lagi sampai ke Mesir. Makanya beliau mazhabnya itu dalam, tajam. Karena apa? Belajar dari macam-macam guru. Di Madinah belajar sama Imam Malik, Maliki. Ya, nah, itu hebatnya zaman dulu ya teman-teman ya. Jadi Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, justru mengajarkan muridnya Imam Syafi'i belajar sama yang lain. Siapa itu? Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi sudah meninggal, ya kan? Disuruh belajar sama muridnya. Ada 2 murid utamanya, salah satunya adalah Muhammad Al-Syabani. Muhammad Hasan Al-Syabani. Imam Syafi'i disuruh belajar ke sana. Jadi, ini pendiri mazhab, ini pendiri mazhab. Enggak berantem, teman-teman. Enggak ribut. Ya kan? Enggak jelek-jelekin, disuruh belajar malah. Ya, disuruh belajar. Gitu ya. Nah, kenapa? Ini Imam Syafi'i kalau kita baca ya tentang merantau itu ucapannya banyak sekali, panjang sekali. Dia bilang seperti apa? Seperti anak panah yang mengejar sasaran panahnya. Seperti apa? Singa yang awal tidak dapat apa-apa di persembunyiannya, tapi begitu keluar dia mendapatkan makanannya. Banyak sekali. Bahkan yang saya paling suka adalah yang tadi itu, ya kan? Seperti emas. Emas itu di tempat aslinya nggak ada harganya, teman-teman. Emas itu di tempat aslinya, di tempat asalnya nggak ada harganya. Bercampur dengan kotoran, bercampur dengan tanah, ya diinjak-injak sama orang, diinjak-injak sama binatang, nggak ada harganya. Begitu dipindahin, naik harganya, teman-teman. Ya, saya dulu tinggal di Batam. Ya, udah lama juga jadi trainer, udah saya hitung-hitung hampir 20 tahun ternyata. Ketika saya di Batam, saya dibayar sekian, teman. Ya, dibayar cuma sekian. Jadi orang Batam karena sesama kenal, ya akhirnya nyanteng-nyantengin, murah-murahin, kan gitu. Begitu saya pindah ke Jakarta, teman-teman, harga naik 4 kali lipat. Tidak pernah saya dibayar segitu, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Saya cuma ada pilihannya 2, bayar harga resmi, atau nggak usah dibayar sama sekali, karena saya sosial, saya charity, selesai. Kalau untuk tujuan sosial, charity, ya sudah, nggak usah dibayar sama sekali. Ya, tapi kalau saya tampil profesional, udah bayar sekian, selesai. Ya, dan harga itu naik terus, teman-teman ya, sampai sekarang. Makanya udah berapa tahun terakhir ini, ya alhamdulillah ya, kita kalau sekali tampil, ya itu puluhan juta untuk 1 jam 15 menit. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi di tempat asli saya nggak seperti itu, teman-teman. Cuma sekian juta aja tuh. Ya. Nah, jadi begitu dipindahkan, teman-teman, orang menghargai. Termasuk ya, ada orang-orang ahli IT yang saya kenal di Indonesia. Di Indonesia dimurah-murahin. Tolong dong bikin web. Tolong dong bikin landing page, dimurah-murahin. 200.000 ya, 300.000 ya. Beuh. Jasanya nggak dihargai, teman-teman. Tapi begitu dia bikin, ya untuk perusahaan di Singapura, harganya bisa naik ratusan kali lipat, teman-teman. Dihargai. Jadi, nah ini pesan penting buat kita. Diri kita, atau bisnis kita, atau produk kita, teman-teman, kalau tidak dihargai di tempat kita, cari tempat yang lain. Cari tempat yang mau menghargai.
Nabi Muhammad waktu itu bawa produk yang sangat bagus. Apa namanya? Islam. Ditolak di tempat aslinya. Orang Madinah terima nggak? Orang Madinah terima. Ya sudah, mulai dari sana, selesai. Ya, cari tempat yang mau menghargai diri kita, bisnis kita, atau produk kita, teman-teman. Ini contoh ya, yang zaman sekarang. Contoh aja ya. Misalnya, teman-teman pernah pergi ke Kota Malang? Coba yang pernah pergi ke Kota Malang? Ya, itu kota namanya aneh. Padahal kotanya sangat beruntung disebut Malang. Ya kan? Nah, di sebelahnya lagi ada nama Kota Batu. Padahal nggak ada batunya, itu hijau semua itu. Ya kan? Nah, justru sangat-sangat hijau, sangat-sangat rimbun, sangat-sangat sejuk. Namanya Batu. Ya kan? Sengaja nih. Namanya ngeprank gitu ya ke kita gitu ya. Jadi kalau kita sampai di sana landing, loh Malang, padahal nggak Malang, beruntung ini, gitu kan? Terus kita menuju 1 jam lagi Batu, oh Batu justru nggak ada batunya di sana, pada cerah, pada hijau semua gitu ya. Nah di Malang teman-teman itu kayak apel diolah sedemikian rupa sama orang sana sehingga menjadi apa? Makanan macam-macam. Bisa keripik, ya, bisa jadi keripik loh. Apel dari keripik coba, bisa itu orang Malang bikin. Ya kan, bisa jadi kayak asinan atau asam-asaman, itu saya nggak ngerti itu kenapa namanya gitu ya, bisa jadi coklat juga, ya kan, macam-macam, sampai bingung saya namanya itu apa gitu. Oke, tapi mohon maaf kalau kita jual di Malang atau kita jual di Batu, harganya gimana? Murah, murah teman-teman. Kita pindahin ke Jakarta, harganya beda nggak? Beda, kasih kemasan yang berbeda gitu ya. Nah, harganya udah beda. Kita pindahin ke Malaysia, beda lagi harganya, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang setempat tuh nggak menghargai. Ya, begitu juga strawberry. Ya, di beberapa tempat ada strawberry gitu ya. Itu tempat aslinya nggak dihargain. Begitu dipindahin, harganya bisa melambung 20 kali lipat harganya, teman. Ya, jadi semakin jauh dan tepat ditawarkannya, harga melambung, teman-teman. Sekali lagi saya bilang, ini berlaku buat diri kita, bisnis kita, produk kita, teman-teman. Jadi bukan hanya diri kita yang merantau, barang pun harus dirantau kan, teman-teman. Ya. Nah, ini penting banget ya, penting banget. Dan kalau kita merantau teman-teman secara fisik, itu memang ngundang rezeki, maka saya bahas. Ya, bagi yang muslim nanti silahkan buka Al-Qur'an ya, itu tertera. Saya nggak usah kasih surahnya, teman-teman, silahkan cek sendiri, cari sendiri. Sesiapa yang merantau di jalan Allah, ini ayat Al-Qur'an bukan hadis ini. Sesiapa yang merantau di jalan Allah, maka apa? Dia menemukan apa? Muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi kalau merantau dengan ikhlas, berharap ridho Allah, dia dapat 2. Dapat properti, muka bumi yang luas, dan dapat rezeki. Al-Quran yang bilang itu. Jadi kalau merantau dapat 2. Dan syaratnya nggak banyak. Nggak ada juga tuh yang misalnya, asalkan kamu luas, pintar bergaul. Enggak. Pokoknya merantau aja udah. Asalkan kamu cerdas. Enggak. Asalkan kamu S2. Nggak ada syaratnya kayak gitu. Dibilang cuma kamu merantau, ya, ikhlas di jalan Allah, oke, dapat 2. Permukaan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Itu sudah jelas. Keren banget kan? Nah, makanya orang-orang perantauan itu akhirnya saya lihat memang lebih sukses dianya. Loh, kalau gitu Pak, kota kita kosong Pak, kampung kita kosong Pak. No, nanti suatu hari balik lagi. Nanti balik lagi kok ke Mekah. Ya. Atau apa, bisnis kita yang balik ke sana. Kader kita yang balik ke sana, teman-teman. Ya. Saya berasal dari Pekanbaru, berasal dari Batam, sekarang alhamdulillah kader-kader saya ada di Batam, ada di Pekanbaru. Ya, buku saya balik ke sana. Bisnis saya balik ke sana, teman-teman. Ya, jadi kacang tidak boleh lupa dengan aslinya, dengan ininya. Siap ya, teman-teman ya? Nah, kita lihat ya, nih kita buka lagi wawasan. Mohon open-minded. Kita lihat teman-teman yang Chinese. Ya, kalau asli dari sana Tiongkok, kalau yang di Indonesia ini kita kenal sebagai namanya Tionghoa. Mohon maaf kalau di tempat asli ya teman-teman, saya pergi tuh ya ke Guangzhou dan semuanya. Ya orang Chinese tuh banyak juga yang susah. Banyak yang, mohon maaf, kayak gembel itu ada. Kelihatan, nggak usah cari-cari banget, kelihatan pakai mata. Ya, kayak gelandangan ada, kayak gembel ada. Tapi di Indonesia potret gini hampir-hampir nggak ada, teman-teman. Kenapa? Mereka menjadi overseas Chinese. Ya, orang-orang Tionghoa perantauan. Lebih tangguh, lebih matanya lebih jeli, mencari peluang, ya, dan lebih agresif. Itu sempat ya pemerintahan Australia mengerem jumlah orang-orang Asia yang masuk di sana.
Asia, termasuk yang Chinese-nya, termasuk Indonesia-nya, termasuk Vietnamnya, termasuk yang lain, termasuk Malaysia. Kenapa? Orang Australia ini udah nyaman banget semuanya. Dia negara maju, apa-apa ada. Orang nganggur aja di sana, teman-teman. Itu digaji, nganggur loh itu. Saya ketemu tuh dengan orang yang nganggur tuh ya. Saya kan 2 kali ya ke Australia, seminar di sana. Di 4 kota saya seminar di sana. Di Brisbane, di Sydney, di Canberra, ya, Perth kalau nggak salah. Satu lagi ya. Nah, itu saya ketemu orang sana, nganggur tuh digaji sekali seminggu. Tapi pas dikasih uang itu ditanya, kamu udah cari lowongan kerja nggak? Sudah, kemana aja? Tunjukin bukti-buktinya. Belum dapat, belum dapat. Ya sudah, kasih uang. Minggu depan gitu lagi, kamu udah lamaran kemana? Udah coba apa aja? Kesini-sini, belum dapat panggilan? Belum, kasih duit lagi. Penganggur digaji, teman-teman. Kalau ini dilakukan Indonesia, 270 juta penduduk Indonesia langsung nganggur seketika. Ya, boro-boro ikut seminar. Ngapain ikut seminar, kata dia kan? Aku segininya udah cukup gitu kan ya. Nah, tapi itu kejadiannya, teman-teman. Ya, jadi udah sangat nyaman. Kenapa mereka waktu itu ya ngambil polisi sebentar nih ya, pernah kejadian, mengurangi pendatang-pendatang Asia. Karena orang Asia ini kerjanya nggak kenal ampun. 12 jam sehari sanggup. Ya kan? Orang Indonesia yang merantau, orang Malaysia merantau, orang Chinese yang merantau ke sana, orang Vietnam, itu tangguh-tangguh semuanya. Jagain toko 12 jam kuat, 14 jam kuat, nggak masalah. Capek dia sebentar, suruh anaknya jaga sebentar. Ya kan? Karena apa? Karena mereka perantauan, teman-teman. Tapi beda dengan orang Indonesia aslinya. Ketika berada di Indonesia, beda dia. Ya, saya ketemu tuh orang-orang perantauan ya, misalnya ada orang Banjarmasin yang merantau sampai ke Mekah. Beda memang mentalnya. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi merantau itu secara umum baik, teman-teman, dan itu amalan para nabi, tertera di Al-Qur'an, dianjurkan oleh Imam Syafi'i, dan memang ini amalannya pengusaha, teman-teman. Merantau. Ya. Nah, kalau rezekinya gitu-gitu aja sekian tahun, ya sekian puluh tahun, coba pindah kota. Saya belum pindah kota coba. Oke, kita lanjut buka lagi slide berikutnya, boleh? Nah, ini bagus banget, teman-teman. Ini pengalaman ini bagus banget. Perhatikan baik-baik. Ini pengalaman saya, ya teman-teman. Ini adalah cucu dari pendiri Toyota. Ya, saya sama istri di sana nginap 2 hari 2 malam, alhamdulillah. Dan saya nginap tuh di kamar anaknya, serumah sama beliau. Memang di rumah beliau. Nah, kakeknya pendiri Toyota, tapi waktu itu masih tekstil, ya. Ayahnya mengubah dari tekstil menjadi otomotif, diteruskan oleh dia. Ini berapa bulan yang lalu beliau baru meninggal. Ya, suami istri umurnya 70-an tahun. Ya, saya tanya sama beliau, apa pesan beliau untuk kita? Ya, yang memang kalau saya usianya waktu itu 40-an ya, saya tanyakan. Jadi untuk kami-kami ini yang usianya 40-an. Beliau mengatakan, ya, go everywhere, see everything, meet everyone. Pergilah kemana-mana, lihat segala-galanya, jumpai banyak orang. Ya, nanti wawasan kamu bertambah, perspektif kamu akan meluas. Ya, oke, coba balik lagi ke saya. Kenapa saya bilang ini sangat penting, teman-teman? Saya dapat pelajaran lain ya selain yang tadi. Bayangkan teman-teman ya, beliau ini keluarga pendiri Toyota, sangat kaya, sangat berpengaruh. Bukan hanya di Jepang, tapi sedunia, teman-teman. Sampai ada sebuah kota di Jepang itu namanya diganti menjadi apa? Toyota City, teman-teman. Ya. Di Indonesia saya belum pernah menemukan sebuah kota yang ganti nama menjadi apa? Indomie City, nggak ada, belum ada, teman-teman. Di sana saking majunya, saking berpengaruhnya Toyota, kota itu diubah namanya menjadi Toyota City. Begitu dahsyatnya Toyota, teman-teman. Dan memang kita tahu Toyota besar sekali di dunia otomotif sedunia. Kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, selalu. Seringnya nomor 1. Ya. Nah, kenapa saya bilang ini sangat dahsyat? Karena saya ketemu langsung tuh nginap di rumah beliau nih. Itu tidak ada pembantu, tidak ada asisten rumah tangga, teman-teman. Bayangkan ya. Usia 70-an, mereka berdua ya, masak sendiri, ngepel sendiri. Mungkin peserta bilang, "Oh, saya juga kayak gitu, Pak." Kita kayak gitu karena miskin biasanya. Nggak mampu bayar, ya. Beliau mampu, ya kan, mau bayar 1.000 orang nggak mampu beliau, ya kan. Nggak ada driver, jadi nyetir sendiri tuh. Ya nyetir sendiri lah, masih masa nyetir berdua, kan kagok kalau nyetir berdua, ya kan. Maksud saya nggak pakai driver dia. Nah, ketika saya di sana nginep itu, dia kan jadi tuan rumah tuh, nganterin saya kemana-mana, dia yang nyetir, teman-teman. Masya Allah. Nah, beliau ini agak kagok bahasa Inggris, nggak lancar, terutama yang suaminya ini. Kalau istrinya agak mending, ya. Nah, kita nggak bisa bahasa Jepang, jadi komunikasi kita dengan bahasa Inggris dan sangat terbatas.
Akhirnya nih si Bapak Toyoda, nama aslinya kan Toyoda sebenarnya, bukan Toyota ya. Toyota itu nama perusahaan, nama keluarga itu Toyoda. Akhirnya si Bapak ini pas hari terakhir itu dia bilang, minta maaf gitu ya. Dia bilang sama istrinya, kenapa? Harusnya kita yang belajar bahasa Indonesia. Karena apa? Mereka tamu. Kita yang harusnya belajar bahasa tamu. Luar biasa coba. Kami yang lebih muda, kami dari negara berkembang, kami yang antah berantah, gitu ya. Dia minta maaf gara-gara apa? Tidak siap belajar bahasa Indonesia. Luar biasa tuh. Jadi sangat sukses, sangat berpengaruh, tapi sangat rendah hati teman-teman. Ya. Nah, jadi yang dia pesankan buat kita, saya ingat banget yang malam terakhir itu saya tanya, apa pesan Bapak, Ibu buat saya, buat kami, yang mungkin usianya relatif lebih muda gitu. Beliau 70-an, saya 40-an, istri saya 30-an. Beliau bilang apa? Ya itu, go everywhere, see everything, ya, meet everyone. Jalan kemana-mana, ya kan, temui banyak orang, nah nanti wawasan akan bertambah, akan meluas. Dan ternyata kalau bagi teman-teman yang muslim, itu adalah anjuran Al-Quran. Nanti saya tantang ya, surahnya cari sendiri, udah jadi viral di beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya sudah pernah posting ya, sejak lama. Tapi ketika viral, saya bersyukur akhirnya ada yang menaikkan ilmu itu. Ya, jadi muslim itu diperintahkan adalah apa? Pergilah ke segala penjuru bumi. Bukan cuma satu titik loh, banyak titik. Segala penjuru bumi. Dan makanlah sebagai rezeki dari Allah. Jadi kita disuruh apa? Wisata, jalan-jalan, oke, traveling, dan apa? Disuruh wisata kuliner juga. Makan sebagai rezeki dari Allah. Itu Al-Quran yang ngomong, nggak main-main. Nah, ada lagi ayat yang agak-agak kias ke sana. Apa itu? Dijadikan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Agar saling mengenal. Kalau kita diam aja di tempat kita, bisa nggak saling mengenal? Nggak bisa. Ya. Jadi dianjurkan apa? Bergerak. Oh, ada loh suku yang lain, ada loh bangsa yang lain. Oh, ternyata keyakinannya agak berbeda loh. Ya, ada juga mungkin sesama muslim tapi beda loh ini. Saya sampai di Oman. Oman, teman-teman. Itu mereka sholat jamak qashar tuh tiap sebentar. Tidak harus traveling jauh-jauh. Dalam kota pun mereka jamak qashar 2 rakaat. Bingung saya waktu itu. Ya. Jadi mereka tuh sekitar 20 kilo aja udah jamak qashar itu. Ya kan? Nah, apakah mungkin mereka salah? Nggak berani saya menyalahkan. Wong negerinya nempel sama Arab Saudi kok. Ya kan? Kita siapa ini? Kita belajar Islam kemudian. Dan nama Oman itu, nama daerah Oman itu ada muncul dalam hadis sahih. Maka dipajang sama mereka di bandara. Ya, pergilah kalian ke negeri ini, disebutkan nama negerinya, waktu itu belum Oman namanya, maka kalian akan menemukan orang-orang yang baik. Nah, di antara negeri-negeri Arab, teman-teman, Oman itu orangnya paling ramah. Coba ya pergi ke Oman. Orangnya ramah-ramah, santun-santun. Ya. Nah, itu beda tuh. Padahal tuh negerinya nempel, teman-teman. Nempel sama Arab Saudi. Beda ternyata. Ya. Nah, begitu juga Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, jadi pas kita berangkat, teman-teman, itu dapat wawasan yang berbeda. Ya, jadi merantau ini saya anjurkan satu hal. Kedua, minimal teman-teman itu coba kemana-mana. Ya, ini kan nggak harus punya uang, teman, nggak harus. Kalau kita meniatkan sesuatu, ya kita bisa melakukan perjalanan darat dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang penting niat aja sudah. Kayak tanah Jawa ini dikunjungi gampang pakai perjalanan darat, nggak mahal kok. Ya kan? Makanya ada orang sejak kuliah udah sampai kemana-mana dia, udah keliling Jawa dia. Bagian di Jawa, begitu juga yang di Sumatera dan seterusnya. Ya, jadi kebuka itu mata kita. Dan kalau sebagai pengusaha ini penting banget teman-teman, kita dapat inspirasi. Kadang-kadang orang di kota itu nggak sadar itu peluang. Kita yang sadar karena kita pendatang. Jadi celah itu hanya kita yang melihat. Ini contoh ya teman-teman ya. Kita bertamu ke rumah seseorang. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin ini. Sampai di ruang tamunya, kita melihat ada sarang laba-laba. Kayaknya kotor dan agak gede. Kita bertanya-tanya kenapa dia nggak bersihin ya? Karena dia tuan rumah, itu yang dia lihat hari-hari teman-teman. Dia merasa itu biasa aja. Ya, kita yang jarang-jarang datang, jarang-jarang lihat, kita pikir ini masalah. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai pendatang itu teman-teman, kita melihat perspektif yang orang lain tidak lihat. Itu bedanya. Makanya penting kita jalan kemana-mana. Saya awal-awal tuh ya, ketika merintis bisnis, ketemu dengan entrepreneur-entrepreneur yang lain, memang dianjurkan itu. Dia bilang jalan-jalan. Senior saya, mentor saya juga bilang jalan-jalan. Ya, kalau belum punya uang nggak apa-apa, pakai perjalanan darat, tidak harus terbang. Ya, Indonesia ini jalan darat, campur kapal masih bisa kok kemana-mana. Ya kan? Yang di Jawa bisa keliling Jawa, yang di Sumatera bisa keliling Sumatera. Bisa itu. Siap ya teman-teman ya? Nah, apalagi Indonesia memang negeri ini indahnya luar biasa dan beragam luar biasa. Ini saya ngomong teman-teman bukan melebih-lebihkan, enggak. Saya belum banyak pergi negara mana-mana, enggak banyak juga ya, tapi adalah
5 benua adalah hampir ya sekitar 20 negara yang saya sudah kunjungi. Ya, 5 benua alhamdulillah. Sampai Inggris, Eropa, Swiss, Amerika, ya, berapa negara bagian sampai Washington, LA, Jepang itu udah belasan kota saya kunjungi, Korea udah 4 kali saya datengin, Australia, New Zealand dan seterusnya. Tapi satu hal yang saya takjub dari Indonesia, teman-teman, yang bikin saya tambah bersyukur tentang Indonesia, apa itu? Ya, pertama, kalau ngomong kuliner, teman-teman, ngomong kuliner makanan, tidak ada negara yang saya temui ya, saya nggak tahu orang lain seperti apa, tidak ada negara yang memiliki kuliner seberagam Indonesia, tidak ada, teman. Tidak ada. Kalau kita pergi ke Eropa, makanannya itu-gitu aja semuanya. Persis kayak di film-film itu. Dan Eropa, Amerika mirip-mirip semuanya. Dengan Australia mirip-mirip semua. Kalau kita pergi ke negeri-negeri Arab, walaupun negara di sana ada belasan, teman-teman, tapi makanannya itu-itu aja. Nasinya gitu-gitu aja, ikan bakarnya gitu-gitu aja. Ya. Tapi kalau kita Indonesia, teman-teman, banyak nggak makanannya? Dari Aceh aja nih, Aceh di atas nih, ada namanya ayam tangkap. Nah, itu aja udah bingung kita. Namanya ayam tangkap, coba. Bikin kita penasaran kan gitu. Nah, ternyata pas makan tuh ya kita harus cari-cari ayamnya, harus ditangkap satu-satu gitu kan, karena ketutup daun-daun gitu ya. Nah, ada lagi mie Aceh, beda sama mie yang lain. Ya kan? Belum lagi kopinya. Oh, kopi Aceh banyak ragamnya. Dan orang Aceh suka ngopi deh. Turun kita ke Medan. Beda lagi makanannya, beda. Markisaknya beda sama yang lain. Ya. Turun lagi kita ke bawah, Riau. Oh, ada lagi tuh ikannya beda. Ya, gulai ikannya beda sudah. Turun kita Sumatera Barat. Waduh, Sumatera Barat dilawan. Minang ini, CNN mengatakan makanan paling enak di dunia nomor 1 adalah apa? Rendang. Ya, rendang dari mana? Dari Sumatera Barat. Ya kan? Belum lagi nasi kapaunya. Ya, ini wah repot sudah. Kita kalau hitung udah bingung kita banyak banget. Turun lagi ke bawah, Jambi ada namanya pindang. Pindang nggak ada tempat lain, teman-teman. Pindang cuma ada di mana? Di Jambi, ya, di Palembang dengan Bangka Belitung. Tempat lain nggak ada. Palembang ada lagi empek-empek. Walaupun di Jambi juga ada empek-empek. Dan seterusnya. Itu baru satu Sumatera, teman-teman. Yang kita tidak temukan di tempat yang lainnya. Ya. Nah, jadi saya menganjurkan teman-teman untuk traveling. Saya bukan dinas pariwisata ya, teman-teman ya. Saya nggak ada kerjasama dengan dinas pariwisata gitu ya. Tapi ini buat teman-teman traveling satu, keliling Indonesia. Kulinernya dahsyat satu hal. Ya. Kedua, teman-teman akan takjub. Memang bahasa tuh banyak banget, teman-teman. Jadi ternyata kan saya pelajari Indonesia ini kan nomor 1 bahasanya paling beragam. Karena di Papua saja ada 400 bahasa. Digabungin seluruhnya, di Indonesia ada 700 bahasa di Indonesia. Ya, saya sampai di NTT, ya, Nusa Tenggara Timur. Sampai di sebuah sekian jam ya dari Labuan Bajo, saya jalan-jalan, ya. Lihat orang ngomong gitu, saya tanya tour guide saya, orang NTT juga. Saya tanya apa, mereka ngomong apa, saya bilang. Dia nggak paham. Loh, kan orang NTT, saya bilang. Beda Pak, dia bilang. Kami sama-sama orang Labuan Bajo, tapi bahasa kami beda, dia bilang. Coba, satu kota aja beda, teman. Ya, itu keren banget menurut saya. Ya, saya pergi ke sebuah tempat di Lombok. Ya, mohon maaf, kalau menurut pemahaman kita, yang agama Buddha itu di Indonesia, Buddha itu adalah apa? Mohon maaf, biasanya teman-teman yang Tionghoa matanya sipit, kulitnya agak kuning gitu, kuning langsa, putih. Ya, tapi di Lombok teman-teman, itu akan ketemu orang yang agamanya Buddha, tapi kulitnya sawo matang, warnanya hitam. Nah, beda. Dan seterusnya. Ini kalau saya bahas 3 jam nggak selesai nih. Jadi keliling lah ya, pertama buat rezeki bagus, buat wawasan bagus, buat makan-makan juga bagus teman-teman. Keliling Indonesia ini. Ya, jadi kalau yang mau jangka panjang namanya merantau, yang jangka-jangka pendek namanya traveling. Siap teman-teman? Ya, ini bukan pesan sponsor dari Kemenkraf, bukan ya. Ini pesan dari saya sendiri ini. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, ini M yang kedua. Silakan di foto, di screenshot atau dicatat. Oke, M yang kedua adalah meaning, ya, reason of being. Kalau bahasa Perancisnya itu raison d'être. Mohon maaf kalau bahasa ejaan saya kurang tepat ya, tapi intinya itu reason of being, alasan keberadaan kita. Ya, kalau bahasa hari-hari kita sebut sebagai strong why. Nah, meaning yang lemah, action akan bermasalah dan kehilangan arah. Tapi kalau meaningnya kuat, action akan berterusan dan dahsyat. Ya, kita buka lagi slide berikutnya. Jadi, karena kita di Indonesia ini adalah orang beriman semua, insya Allah, ya, bisnis itu bukan sekedar uang, tapi bisnis adalah apa? Ibadah dan bagian dari sunnah. Terus apalagi kita menjalankan amanah,
Kita punya kemampuan, punya potensi, kita keluarkan potensi itu. Nah, itu amanah. Kita jalankan fungsi kita sebagai pemakmur di muka bumi, namanya khalifah. Ya, dan sembari kita bergerak itu, kita ngasih inspirasi, keteladanan buat siapa? Tim kita, keluarga kita. Sambil kita berbisnis, kita bangun nama baik kita. Sehingga bisnis yang melejit, nama baik kita lebih melejit. Bisnis naik turun, tapi nama baik kita naik terus. Ya, bisnis kadang-kadang rugi, tapi nilai kita, integritas kita naik terus tanpa batas. Ya, kemuliaan diri naik terus, self esteem, aktualisasi diri juga bisa, ya, self actualization, kita bisa bantu sesama, nah itu bisnis teman-teman, dan memudahkan ibadah-ibadah yang lain. Ya, balik lagi lahirnya ke saya. Dengan kata lain, artinya apa teman-teman? Bisnis itu jihad modern. Ya, bagi teman-teman yang lain, ya, yang mungkin belum paham makna jihad, ya, kadang-kadang dipikir jihad itu cuma perang doang. Ya, orang Islam pun mikirnya kayak gitu. Enggak, jihad itu asal katanya mujahadah, sungguh-sungguh. Sesuatu yang kita tekuni sungguh-sungguh, seorang guru tekun mengajar, seorang murid tekun belajar, ya, seorang ahli riset tekun dia melakukan risetnya, itu dia mujahadah, teman-teman. Ya, pelakunya mujahid. Tindakan itu jihad, ya. Nah, jadi segala yang sifat dia itu sungguh-sungguh, teman-teman. Jadi saya berani mengatakan bisnis adalah jihad modern kita. Ya, bisnis nggak boleh main-main. Saya ini orangnya gampang kepo atas nama keilmuan. Saya cari tahu berapa lama Tuhan menciptakan alam semesta ini. Berapa lama menciptakan bumi ini. Ya. Dari data yang saya dapatkan, ternyata yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini belasan miliar tahun, teman-teman. 12 miliar tahun. Ya, beda-beda dikit lah. Ada yang mengatakan 8 miliar, ada 10 miliar, ada yang 12 miliar. Tahun, teman-teman. Ya. 1 miliar tahun aja itu nolnya udah 9. Ini 12 miliar tahun. Sekarang saya tanya balik kepada teman-teman. Bisa nggak Tuhan bikin semesta ini dalam waktu 1 hari? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Tuhan loh ini. 1 hari bisa nggak? Ya, 1 jam bisa nggak kira-kira? 1 detik bisa nggak kira-kira? Ngomong itu kun, bisa nggak langsung jadi di semesta semuanya? Bisa nggak? Terus ngapain perlu waktu 12 miliar tahun? Buat apa? Ngapain coba? Kenapa coba? Nggak bisa jauh masih Po. Kita mute ini. Oh iya, ya. Jadi kalau Anda kata nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak ketahuan kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu bukan pada Tuhannya, teman-teman, tapi itu pada kitanya. Isunya itu bukan pada Tuhan, tapi pada kitanya. Isu itu bukan pada penciptanya, tapi pada kita sebagai ciptaan. Kenapa? Jadi yang Maha Kuasa, Allah pengen mengajarkan ke kita adalah apa? Aku pun suka yang namanya proses. Agar kalian belajar. Ya. Jadi apa-apa itu kalau pengen besar, dahsyat itu perlu proses. Ya, aku bikin semesta ini. Hitungan detik bisa nggak? Bisa. Lebih cepat pun bisa. Tapi sengaja tuh belasan miliar tahun. 1. Bikin bumi, teman-teman. Ya, dari awal yang nggak ada sampai ada, itu kan teorinya macam-macam tuh. Ada teori Big Bang, ada teori yang lain ya. Tapi itu 4 miliar tahun, teman. Sampai bumi ini yang awalnya uap, ya, kemudian benda panas, ya, masih cair, kemudian padat, ya, kemudian nggak panas lagi, dingin, tumbuh, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewannya, itu 4 miliar tahun. Ya, dan Adam diturunkan ketika bumi ini udah ready semuanya. Bayangkan bumi masih panas-panas gitu, belum ada yang lain, tumbuhan nggak ada, masih melepuh panas itu, tahu Adam diturunkan. Apa yang terjadi coba? Waduh. Ya, habis langsung peradaban, kan gitu ya. Nah, tapi Adam diturunkan ketika memang sudah ready semuanya. Jadi Allah pun menyukai proses. Ini pelajaran buat kalian semua. Walaupun aku bisa bikin dengan singkat, dengan cepat. 1. Kedua, nah ini dia. Ketika dalam proses itu, ini pelajaran lebih penting lagi. Apa itu? Aku menyukai sesuatu itu yang itkon. Apa itu itkon? Itu sungguh-sungguh. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaing. Coba diulangi, apa tadi itu 5 tadi? Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaing. Nggak asal-asal, nggak abal-abal. Makanya Allah tantang kita kan, lihat tuh bumi seperti apa, lihat langit seperti apa. Ada nggak retak? Ada nggak kalian lihat sesuatu yang cacat di sini? Nggak ada. Semuanya sempurna, paripurna semuanya. Andai kata ada yang bikin kerusakan, siapa? Manusia yang bikin kerusakan. Ya, tapi yang aslinya Allah kasih bagus semua.
Ya. Jadi Allah tuh bikin tuh keren, ya kan? Dengan kesungguh-sungguhan. Nah, kita ya sebagai yang pemakmur di muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini, kalau bikin sesuatu ya harus kayak gitu, termasuk bisnis, apalagi bisnis. Teliti, hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Kalau belum ready, jangan di launching. Ya. Kalau belum siap, jangan dijual. Sudah rapi, ready, baru dijual. Ya. Ini kadang-kadang nih, muslim tuh. Atas nama bismillah, tapi menunjukkan ketidaksiapan sebenarnya. Udah deh, launching aja deh, bismillah deh. Bismillahnya udah bagus. Tapi dia pakai istilah bismillah itu apa? Untuk membungkus ketidaksiapannya. Bismillah deh. Gitu. Ini kan nggak benar kayak gini. Dia malas datang, dia bilang apa? Insya Allah ya. Nah, lu kalau malas datang, yang bilang insya Allah, bilang aja kagak, selesai. Catut-catut nama orang, ya, tapi kita nggak melakukan. Ngapain itu? Itu nama orang jadi catut nggak senang, apalagi nama Allah coba. Ya kan? Nah, jadi banyak tuh di antara kita ngomongnya seperti itu kan, bismillah deh, tapi tidak persiapan. Ya. Ada lagi tuh, saya dulu ngeliat nih pengusaha kayak ini, saya takjub. Ya, kenapa? Saya masih kok ya, kalau bisnis saya nggak pakai ngitung. Ya udah jalan sekian tahun saya nggak pakai ngitung. Ya kan? Yang penting kita itu cukup untuk makan, ya, dan ketika kita perlu jalan-jalan, kita bisa jalan-jalan. Ketika kita pengen umroh, kita bisa umroh. Udah, nggak usah dihitung lagi. Saya awalnya takjub dengan cara pikir seperti ini. Keren menurut saya. Karyawannya banyak. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya juga terjun di bisnis lebih dalam, saya bilang ini nggak benar. Kenapa? Islam mengajarkan kita zakat. Apa itu zakat? Zakat yang ngitung. Ya nggak? Zakat yang ngitung. Yang nggak dihitung itu sedekah. Kalau zakat wajib dihitung. Zakat perniagaan itu seperti apa? Ya kan? Berapa profit kita? Berapa stok kita? Itu kan stok wajib dizakatkan semua. Ya kan? Nah, jadi kalau ada orang ngajarin nggak ngitung, keliru itu. Nggak cocok itu. Mungkin awal-awal nggak dihitung. Allah tahu itu. Makanya bisnis awal-awal nggak usah dihitung. Penting legal, halal, jual. Selesai. Ya, pemerintah pun tahu itu. Makanya pajak awal-awal nggak ada. Tapi kalau kamu udah jalan setahun, untung, Bo ya bayar zakatnya. Kamu jalan setahun, Bo ya bayar pajaknya. Kan gitu. Dikasih toleransi sampai 4 tahun bahkan. Ya, jadi awal-awal nggak usah dihitung. Tapi setelah jalan, teman-teman, harus dihitung. Jangan sampai nggak dihitung, teman-teman. Ya. Jadi zakat itu mengajarkan kita untuk berhitung. Ya, nggak boleh kira-kira, nggak boleh asal-asal. Sesuatu yang wajib dalam Islam itu dihitung semua. Haji dihitung, ya kan? Nah, sholat yang wajib juga ada hitungannya, 17 rakaat saja, nggak boleh lebih. Kalau mau lebih sunnahnya. Puasa yang wajib ya itu ada hitungannya, 29 hari atau 30 hari Ramadan. Mau tambah tuh di sunnahnya. Zakat juga ada hitungannya, 2,5% atau 1/40. Kecuali sawah ladang kebun beda lagi tuh, bisa 5%, bisa 10%. Ada hitungannya semua. Kalau mau bebas-bebas nggak dihitung, namanya sedekah. Ya. Nah, ini makanya penting kita belajar kan ilmunya kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita paham ini teman-teman, ini namanya meaning. Semakin besar meaning yang kita taruh pada suatu bisnis, teman-teman, itu akan memberdayakan kita. Ada seorang entrepreneur teman saya punya pabrik sepatu kecil-kecilan. Ya. Kadang-kadang tuh dia mulai nyerah juga itu. Ya, capek, ya, nggak menguntungkan, untung tipis, bolak-balik ngurusin itu. Nah, sementara dia bisa cari uang cepat melalui apa? Dia punya keahlian sebagai presenter. Dia bisa dapat uang cepat sebagai presenter. Tapi pabrik sepatunya itu kenapa dia tekuni? Jadi ketika dia berusaha tuh pengen tutup waktu itu, dia cerita sama saya, dia datang ke pabrik itu pengen tutup karena kayaknya tuh capek aja gitu, untungnya nggak jelas kan? Dia lihat tuh wajah-wajah pekerja itu, ya kan? Pegawai-pegawai yang tidak berharap untuk kaya raya, tapi untuk apa? Hanya untuk pengen bertahan hidup, ya kan? Ada lagi sebagian tuh ibu-ibu yang mohon maaf janda-janda ya punya anak sekian, pas mau ditutup, waduh nggak sampai hati dia, ya. Dia cerita sama saya. Jadi di kepala dia ini bisnis sepatu adalah apa? Bukan sekedar cetak profit, bukan sekedar cetak omset, tapi bagaimana ini menjadi ladang lahan ya untuk orang banyak, penafkahan orang banyak. Sehingga ada spirit waktu itu kelintasan di pikiran dia mau nutup, nggak jadi ditutup sama dia. Kenapa? Punya meaning yang kuat teman. Ya, ngasih manfaat ke orang lain. Nah ini namanya pemaknaan, ya pemaknaan. Nah orang kalau sekedar uang aja boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh aja, ya. Tapi mohon maaf teman-teman ya, orang di luar sana koruptor juga mikirnya uang aja kok. Maling juga uang aja kok. Ya. Kata Buya Hamka, kalau sekedar makan, babi hutan juga makan. Kalau sekedar kerja, kera juga kerja. Apa bedanya kita sama mereka? Manusia mesti lebih. Orang beriman mesti lebih.
Ya kan? Ada pahala di sana, ada keberkahan di sana, ada kebermanfaatan di sana. Oke? Sehingga one day ketika kita meninggal, mudah-mudahan banyak amal jariah kita. Dan kita pasti meninggal ya. Ini tadi saya bikin slide ya. Saya cari orang-orang tua di dunia ya yang memang punya pengaruh besar. Ada Ratu Inggris, ada Syekh Yusuf Qaradawi yang meninggal di usia 96 tahun. Ya, ada juga saya cek tadi Mahathir Muhammad yang sekarang usianya 97 tahun. Ya. Saya mikir kan, saya bikinnya simpel aja ya. Saya baik sangka bahwa beliau ini amalnya banyak, saya mikir gitu aja ya. Saya nggak mau mikir macam-macam. Jadi andai kata beliau sebagai kepala pemerintahan ya kan sudah membuat macam-macam keputusan sehingga Malaysia bisa bikin jembatan, bisa bikin mobil, bisa bikin macam-macam semuanya ya, dan beliau perjuangan itu puluhan tahun, kemudian jeda sebentar, kemudian beliau maju lagi menjadi perdana menteri waktu itu sebentar ya, walaupun kemudian akhirnya mundur. Andai kata itu di total berapa gitu ya, itu masya Allah amal jariah buat beliau ya. Nah begitu juga misalnya pemimpin yang sekarang Anwar Ibrahim ya, dan seterusnya. Nah kita bukan penguasa teman-teman, kita orang biasa, kita insya Allah pebisnis dan calon pebisnis. Tapi prinsip ini sama teman-teman. Seharusnya apa yang terjadi? Seiring bisnis kita makin besar, harusnya apa? Manfaat dan, ini penting nih, manfaat dan amal jariah makin besar. Jangan sampai enggak. Ya. Makanya saya tidak rekomen teman-teman bikin produk yang nggak jelas manfaatnya. Ya, ada tuh jenis makanan ringan misalnya apa? Yang nggak jelas manfaatnya. Kalau dimakan makin kembung aja udah. Dimakan jadinya apa? Kolesterol aja udah. Kalau kita makan itu teman-teman, kalau saya nih sebagai konsumen makan, ya konsumen ya udah saya beli, ya sudah saya makan selesai. Tapi kalau saya sebagai penjual teman-teman, artinya saya memasifkan itu, bikin kembung pada banyak orang. Jadi efeknya bukan satu orang, tapi pada banyak orang teman-teman. Nah jadi saran saya bukan soal halal haram saja teman-teman. Cari barang tuh yang memang banyak manfaatnya. Jual baju boleh nggak? Boleh, tapi pastikan kita jual memang berdasarkan kebutuhan teman-teman. Jangan bikin orang tuh konsumtif. Hanya gara-gara iklan kita keren, akhirnya orang konsumtif. Dia nggak butuh, akhirnya beli. Kita tanggung jawab tuh, orang menjadi boros, orang menjadi mubazir gara-gara iklan kita. Hati-hati itu. Ya. Jadi kalau soal halal haram, saya pikir kita udah beres lah. Nggak mungkin kita mau sesuatu yang haram di sini. Pastilah. Namanya orang yang ikut seminar saya, mana ada kepikir bisnis haram. Ya. Tapi kita lebih daripada itu, teman-teman. Cari yang benar-benar bermanfaat ke orang. Jadi kita tuh enak. Dia memang beli baju itu karena apa? Memang kebutuhannya. Ya kan? Dia beli. Yang lama udah rusak soalnya, ya udah dia beli. Kan enak. Kita jual makanan apa? Yang memang bergizi. Nggak bikin kembung perut, nggak bikin kolesterol, nggak bikin asam urat. Ya kan? Semakin banyak dia beli sama kita, makin sehat dia. Senang kita jadinya. Hati-hati itu. Ya. Karena apa? Nanti semua dihisap, teman-teman. Kenapa orang ini asam urat? Ya kamu yang jual ternyata, kamu yang bujuk ternyata. Ngeri loh itu. Nggak main-main itu. Jadi bukan sekedar halal. Makanya ditambah satu lagi namanya apa? Toyib. Ya kalau halal mah udah beres lah kita semua. Saya yakin di sini tuh nggak ada yang pengen bisnis haram, nggak ada. Pengen jual senjata Pak, senjata ilegal Pak, nggak ada, yakin saya itu. Saya ini Pak mau franchise babi ngepet Pak, nggak ada yang mau kayak gituan. Ya, nah saya ini distributor besar Pak, untuk apa? Narkoba Pak, daerah Tangsel, nggak ada kayak gituan. Ya kan? Pasti di sini mikirnya bisnis halal semuanya. Nah kita tambahin halal toyib, artinya apa? Bermanfaat ke segala arah. Ya, oke lanjut lagi. M kedua udah selesai, meaning ya. M pertama tadi soal move gitu ya. Nah, jadi pastikan ya, coba tayang tadi. Jadi bisnis itu teman-teman ya, profit yang kita terima dengan benefit yang kita keluarkan, pastikan benefitnya lebih besar. Profit nih, duit masuk nih, yang kita terima, gitu ya. Nah, agar meaning ini terpenuhi, pasti benefit yang kita keluarkan lebih besar. Ada hubungan, ya, ada silaturahim, ada ukhuwah di sana. Oke, kalau ada karyawan ya kita bina karyawan kita, ada perubahan, ya, ada kesediaan kita untuk diganggu juga. Kalau teman-teman misalnya gini, kalau punya karyawan, kalau punya partner, itu kita harus sedia untuk diganggu, teman-teman. Kadang-kadang dia punya masalah, dia cerita sama kita, ya kita siap diganggu. Atau mungkin orang tuanya meninggal, kita berkunjung, siap diganggu, teman-teman. Ya, itu namanya kesediaan, availability. Ya. Terus solusi juga buat kehidupan dia. Nah, jadi profit yang kita terima dibandingkan dengan benefit yang kita berikan, benefitnya lebih besar. Itu namanya manusia bermanfaat. Ya. Oke.
Yang sebaliknya adalah apa? Kapitalis. Profitnya gede, benefit nggak ada. Atau sedikit. Nah, itu kapitalis kayak itu tuh. Kita jangan kayak gitulah. Ya. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, tips sederhana kalau teman-teman pengen menjalankan bisnis yang mungkin modal terbatas gitu ya, tapi pengen berkembang ya di masa-masa setelah pandemik ini. Ya. Oke, layar balik ke saya. Kalau teman-teman barangnya itu jasa, bukan barang jasa. Kalau bisnisnya itu jasa, ya bukan barang, ya, itu usahakan bisa pakai Zoom. Contoh kayak saya hari ini. Mungkin bimbingan bahasa Inggris, bimbingan bahasa Arab, ya, aerobik atau apapun, itu pasti kan bisa melalui Zoom. Pakai fisik silahkan, tapi ada juga yang bisa pakai Zoom. Kenapa? Dengan Zoom pencapaian tanpa batas. Kayak saya pagi ini melalui Zoom berapa mencapai 800 orang. Praktis banget. Belum lagi YouTube, ratusan orang juga. 1000 lebih, teman-teman. Ya. Jadi kalau jasa, usahakan itu ya, yang ada bisa di-zoom-kan. Kalau nggak bisa semuanya, minimal sebagian. Minimal. Satu. Itu yang jasa. Kalau yang barang, ya barang itu bisa kita pegang gitu teman-teman ya. Itu ada juga ciri-cirinya agar mudah untuk berkembang. Apa itu? Usahakan barang itu ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Kenapa? Agar mudah dikirim se Indonesia. Ini Indonesia, tadi sudah bahas, luas banget. Kalau tinggal kita hari ini di Depok, pasar kita bukan cuma Depok, teman-teman. Orang Samarinda, Banjarmasin juga bisa kita jual, bisa kita tawarkan. Ya, orang di Manado, orang Makassar bisa juga kita tawarkan. Ya kan? Kalau apa barang kita tuh ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Tapi kalau mudah basi, ini nggak bisa dikirim. Atau terlalu besar, terlalu berat, nggak bisa dikirim. Mudah pecah, nggak bisa dikirim. Maka saya bilang ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Usahakan seperti itu. Ya. Terus ya, agar bisnis kita ini juga mudah besarnya, saran saya teman-teman, kalau bagi yang pemula, saran saya jangan langsung buru-buru produksi. Ya, ambil aja barang yang jadi, barang yang ready. Kenapa? Kalau kita produksi itu cost-nya besar, resikonya tinggi. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman kira-kira punya modal, ya silahkan. Ya, silahkan. Cuma saya kasih tahu, produksi itu mainnya adalah efisiensi. Kenapa bisa efisien? Karena skala produksinya besar. Sehingga akhirnya apa? Cost per unit ini murah. Jadi kalau kita modal terbatas, bagaimana cara kita mau bikin produksi yang skala besar itu? Ya, jadi bisa skala besar produksi kalau apa? Modalnya gede, pengalaman gede. Ya, karena skala produksinya gede, akhirnya cost per unit itu rendah. Nah, kalau kita produksi masih terbatas, jumlah sedikit, ya pasti cost per unit tinggi. Contoh, orang bikin batik. Ya, kalau untuk 20 lembar aja, ya mahal jadinya. Tapi kalau orang udah mainnya pabrikasi, satu kontainer udah. Cost per unitnya rendah. Nah, jadi kalau misalnya tapi saya mau juga Pak bisnis batik, gimana caranya? Ya sudah, kita jangan produksi. Kita mainnya adalah apa? Menjual dan distribusi. Ambil barang jadi, barang ready, boleh merek dia atau boleh merek sendiri, silakan. Ya. Begitu juga misalnya teman-teman yang misalnya jual suplemen, misalnya jual skincare, misalnya. Tidak harus bikin sendiri, teman-teman, tidak harus. Ya. Itu ya. Even kayak bisnis besar seperti Toyota saja, ya. Itu hampir 60% teman-teman, barangnya bukan dari Toyota, tapi dia subkon dari mana-mana semua. Jadi tidak harus produksi sendiri. Bagi seorang muslim, pasti teladannya adalah Nabi Muhammad. Bagi non-muslim, tahulah ya bagaimana Nabi Muhammad ini tokoh besar. Nah, beliau masih contoh dalam berbisnis, tidak melakukan produksi, tapi memindahkan barang dari titik A ke titik B. Apakah beliau tidak mampu produksi? Pasti mampu. Beliau miliarder kok. Ya, tapi beliau mengasih contoh buat seluruh umatnya. Ya, bagaimana caranya ini mudah diduplikasi. Kalian pindahkan aja nih barang dari sini ke sini. Karena itu yang beliau lakukan dari Mekah ke Bahrain, dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Busra. Ya, begitu juga sebaliknya, dari Yaman balik lagi ke Mekah. Nah, cara ini kita bisa terapkan. Ambil barang dari Bandung, jual ke Jakarta. Ambil dari Jakarta, jual ke Semarang. Ambil dari Semarang, jual ke kota lainnya. Ambil dari Malaysia, jual di Indonesia. Ambil dari Garut, jual ke Malaysia. Kayak gitu tuh. Memindahkan. Ya. Jadi tidak harus produksi. Boleh, bukan pantang. Bagus malah, bagus. Tapi maksud saya, kita kan rata-rata modal terbatas. Betul ya? Coba di sini yang muka-mukanya tampang modal terbatas. Inilah muka-mukanya, ini saya tahu, udah hafal udah saya.
Ini tipsnya gitu. Kalau kita modalnya gede ya langsung aja lah bikin pabrik nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Tapi kalau modal terbatas, saya rasa itu ambil barangnya jadi yang ready kita jual. Mainnya adalah menjual dan distribusi. Ya, oke kita buka lagi slide berikutnya. Nah, M yang berikutnya adalah mood teman-teman. Mood. Ya, coba layar balik ke saya. Itu foto saya bersama mitra-mitra di Perancis ya waktu itu. Jadi gini teman-teman, kenapa saya masukkan materi mood ini? Ya, mood ini beda teman-teman. Kayak tadi tuh anak saya kesel, ya dia nyusun Lego, ada yang nggak beres nyangkut itu sampai akhirnya dia nangis gitu kan, anak saya yang perempuan gitu. Saya bilang gini, kalau memang lagi nggak mood, taruh aja tuh Legonya sebentar, coba main yang lain atau lakukan yang lain, ya. Dan saya bilang kendalikan moodnya saya bilang. Kita nggak bisa kendalikan mood, kita kacau semuanya. Nggak ada bedanya kita sama hewan. Diserang, balik serang. Ya, ada masalah dikit, bad mood. Nah, manusia itu memang tergantung mood teman-teman. Tapi kabar baiknya adalah Pak, kita bisa kendalikan mood kita. Ya, dan kita tidak bisa mengendalikan hati orang. Kita tidak bisa mengontrol moodnya orang kalau kita nggak bisa mengontrol mood kita sendiri. Makanya kita tenang dulu nih, mood bagus dulu nih, kita senyum dulu nih, baru kita boleh berharap orang senyum. Tapi kalau kita aja karena kesel kita nggak bisa senyum, boro-boro orang bisa senyum sama kita. Bagaimana mau negosiasi? Bagaimana mau menjual? Bagaimana mau memerintah ke karyawan? Sulit, berat kan gitu. Ya. Nah, menariknya lagi teman-teman, mood ini jarang dibahas nih, tapi saya suka banget. Kemarin saya 1 jam bahas mood ya, pas saya ketemu entrepreneur dari berbagai tempat. Jadi saya bilang, hampir 1 jam saya bahas tuh. Jadi mood ini teman-teman, ya itu bisa mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau mood bagus. Kalau moodnya jelek, itu ngusir rezeki. Ya. Jadi istilah saya itu, rezeki itu kayak, kalau umpamanya orang namanya itu Mister Rezeki. Mister apa? Mister Rezeki. Dia datang nih, mau bertamu, mau ngetok pintu nih. Ini seolah-olah ya. Atau dia lihat kita nih di rumah. Apa? Kita lagi marah-marah. Atau lagi sedih, lagi nangis. Pertanyaan saya, tamu tadi jadi datang nggak? Jadi ngetok nggak? Pulang deh, balik arah. Ya. Jadi Mister Rezeki ini ibaratnya orang yang sangat sensitif, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita bad mood itu ngusir rezeki. Ya. Nah, kalau mood bagus itu mengundang rezeki, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau mood bagus, orang mau ngobrol sama kita. Mood bagus, orang mau senyum sama kita. Mood bagus, obrolan berlanjut. Mungkin investasi. Mungkin mau bermitra. Ya. Bahkan dia mau kerja sama kita. Ya, kalau mood kita bagus dan ini diteruskan. Oke? Nah, jadi rezeki satu hal. Kedua adalah Pak, kita bisa mempengaruhi orang. Yang ketiga, mood bagus artinya apa, teman-teman? Itu masalah kesehatan. Wih, luar biasa ini. Mood yang jelek itu jelek juga dampaknya buat kesehatan. Makanya orang yang selalu sedih, selalu marah-marah, selalu uring-uringan, itu kesehatannya juga jelek. Ya, kendalikan mood kita, teman-teman. Ya. Nah, hebatnya lagi, teman-teman, hebatnya lagi adalah apa? Amalan-amalan, oke? Itu salah satu fadilahnya, salah satunya ya, teman-teman. Itu merancang agar mood kita tetap bagus. Ini nggak pernah dibahas nih di mana-mana. Contoh, bagi yang muslim, misalnya wudhu. Wudhu. Misalnya apa, teman-teman? Kita lagi kesal, lagi marah, kena air wudhu. Mood lebih baik nggak kira-kira jadinya? Mungkin nggak 100% baik, tapi membaik. Nah, marahnya berkurang. Kesalnya berkurang. Gitu. Ya kan? Terus sholat. Mana bisa orang lagi marah-marah sholat? Nggak kan bisa. Kalau dia sholat, marah-marahnya pasti berkurang. Ya kan? Nggak mungkin. Allah Akbar. Nggak mungkin. Pasti berkurang tuh marahnya. Ya kan? Apalagi dia udah ruku. Apalagi dia udah sujud. Makin berkurang marahnya udah. Ya, mungkin nggak 100% hilang, tapi berkurangnya jauh, teman. Apalagi dia sujud ini nih. Memang Allah rancang tuh, pas ruku dan sujud itu ya, emosi yang negatif itu berkurang. Ya. Coba deh, marah, sujud. Itu nggak bisa. Nggak akan ketemu dia, itu nggak akan klop. Ya. Jadi kalau kita paksakan sujud, akhirnya apa? Marahnya akan berkurang. Nggak mungkin tuh sambil sujud, marah makin naik. Wah, nggak mungkin itu. Ya.
Contoh yang lain, amalan yang lain. Nah, itu kan sholat masih kok, gimana yang lain? Yang lain juga sama. Kita emosi nih, setahun kita emosi. Tahu masuk Ramadan, kita puasa. Puasa, emosi terkendali teman-teman? Mood terkendali? Terkendali, lebih terkendali. Walaupun ada marah juga, tapi beda lah. Orang puasa pasti marahnya beda. Ya, ada orang puasa, ada orang nggak puasa. Pasti beda lah, gaya marahnya pasti beda. Ya kan? Dia mau marah, dia bilang, ntar dah habis maghrib dah gue labrak. Ya kan, setelah buka puasa gue labrak. Kalau sekarang masih puasa, tahan-tahan dulu lah, kata dia. Ya kan? Nah, tapi puasa itu memang menjaga banget. Ya. Terus yang lain, ada nggak contohnya Mas Bo? Ada. Apa itu? Kita nih stres. Ya kan? Terus apa? Waduh, stres, banyak masalah, banyak, pokoknya macam-macam lah. Apa yang kita lakukan? Berangkat umroh. Amalan, teman-teman. Amal soleh. Amal ibadah. Berangkat umroh. Orang berangkat umroh. Mood jadi lebih baik nggak kira-kira? Jadi hampir semua amalan itu, teman-teman, salah satu fadilahnya apa? Bikin mood kita jadi bagus. Begitu pentingnya mood itu. Ya, jadi Allah tahu persis ini bahwa manusia itu memang tergantung moodnya. Ya. Dan hebatnya manusia bisa mengontrol moodnya harusnya. Beda sama hewan. Ya. Kalau monyet kan enggak. Makanan direbut langsung diserang balik. Coba aja itu. Ya kan? Nah, bahkan misalnya kacang ya di tempat orang lain gitu kan, atau di tangan monyet lain, diambil sama dia, nggak peduli dia. Ya kan, dia nggak bisa kendalikan moodnya kan gitu. Ya, dan sangat-sangat reaktif. Nah, memang nggak salahnya monyet gitu ya. Kenapa monyet kayak gitu? Karena nggak ikut seminar soalnya, ya kan? Kita kan beda, udah ikut seminar, ya kan? Nah, termasuk apa lagi? Berbagi, teman-teman. Mood nggak enak, hati nggak enak, coba sedekah. Ya, suasana hati nggak enak, coba ke panti asuhan berbagi tuh. Coba nenteng beras berapa, nenteng gula berapa, ya kan? Nenteng kopi berapa, ya kan? Kasih anak-anak itu uang tunai. Lihat muka mereka seperti apa tuh, happy-nya seperti apa. Mereka happy, kita ikut happy nggak kira-kira? Jadi ternyata teman-teman ya, uang bisa membeli kebahagiaan. Oh nggak bisa Mas Ipo? Ya memang nggak bisa. Kalau duitnya mepet. Coba banyakin. Bisa. Kalau duitnya mepet, stresnya mah. Beli pulsa atau makan nih. Ya kan? Buat sedekah atau ini nih ya, pusing itu. Tapi coba duitnya banyak. Bisa. Uang bisa membeli kebahagiaan. Ya. Berapa hari yang lalu ada penelitian. Ya kan? Penelitian terbaru mengatakan apa? Ya, dengan banyaknya uang bisa menambah kebahagiaan. Dalam hati saya, ya elah gini doang diteliti. Saya bilang, kita mau udah tahu, ya kan? Nah, cuma adanya penelitian bikin kita kan tambah mantap dalam bicara gitu ya. Nah, jadi uang tanda petik bisa membeli kebahagiaan. Caranya gimana? Bukan numpuk-numpuk uangnya, tapi dengan berbagi. Teman-teman kalau nggak percaya omongannya saya nih, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Pak. Ya udah, uangnya transfer aja ke saya. Selesai. Transfer aja ke saya. Dengan senang hati saya terima kok. Ya kan? Bagi saya uang ini nothing, Pak. Ya udah, transfer ke saya. Jangan banyak ngomong. Ya kan? Nah, kalau bagi saya, ya ini misalnya kita punya uang. Kan gitu ya. Kita bawa uang ini misalnya kemana? Ke panti asuhan. Atau yang lain lah gitu ya. Ada anak-anak tetangga gitu ya. Atau mungkin ada satpam dekat rumah kita. Kita beliin makanan. Mereka happy nggak kira-kira? Happy kok. Ya kan? Masa nggak happy? Kita yang muslim misalnya berangkat ke pesantren, ya ketemu santri-santri di sana, bawain baju koko, ada ukurannya M, ada ukurannya S, kasih ke mereka. Mereka happy nggak kira-kira? Ketika wajah mereka happy, sumringah, kita happy nggak kira-kira? Jadi kebahagiaan itu tanda petik bisa dibeli, teman-teman. Bisa dibeli. Uang bisa membeli kebahagiaan. Bahkan saya berani mengatakan titik yang lebih ekstrim lagi. Apa itu? Uang bisa membeli sorga. Kata siapa? Kata Nabi, bukan kata saya. Ya, bahkan beli sorga bisa 2 kali. Kata siapa? Kata Nabi. Kata Nabi apa? Utsman membeli sorga 2 kali. Tuh, karena duitnya banyak. Gak kayak ente. Gak kayak kita kayak ginian, ya kan? Uang beliau banyak. Ya, ada peristiwa Tabuk di backup. Ada mata air dibeli sama dia. Mata air mengalir sampai sekarang. Ya, jadi hotel, teman-teman. Dan itu nggak bohong, teman-teman. Kan beritanya viral tuh, ceritanya viral tuh, ya. Saya kunjungin tuh. Jadi mata air Utsman tuh sampai sekarang masih ada, teman-teman. Saya kunjungin tuh. Hotel wakaf Utsman itu yang masih ada. Sayang yang hotelnya saya lupa foto waktu itu. Saya udah sampai di depannya itu. Karena takjub nggak jadi foto. Tapi kalau mata airnya saya foto. Jadi hotel wakaf Utsman itu masih ada sampai hari ini, teman. Dari mata air itu, dari kebun-kebunnya itu. Ya, bayangkan sudah 1.500 tahun, teman. Masih ada jadi fisik hotel. Kan luar biasa coba. Ya.
Nah, karena dahsyatnya Utsman ini, makanya Nabi mengatakan Utsman beli surga 2 kali. Ya kan? Ini Utsman loh teman-teman, nggak main-main loh ini. 2 anak Nabi pun pernah dinikahi sama dia. Nikah sama yang ini, meninggal, terus nikah lagi sama yang ini. Luar biasa itu. Kita anak tetangga aja gagal, ditolak. Nah, jadi uang bisa membeli kebahagiaan, insya Allah. Ya. Bisa juga, insya Allah, ya, mudah-mudahan membeli surga. Minimal yang ngikis dosa-dosa kita lah, karena kita banyak sedekah, insya Allah. Lanjut, teman-teman. Ini kita hampir selesai ya, insya Allah 2 menit lagi selesai. Boleh dibuka slide berikutnya? Nah, ini ada beberapa pose, teman-teman ya, yang bikin mood itu bagus. Ya, ini salah satu tips ya. Apa itu? Dengan membuka badan kita, merentangkan tangan kita. Jadi orang ternyata teman-teman ya, ketika dia merasa menang, merasa mencapai sesuatu, dia membuka tangannya. Ini istilahnya Mike pose, ya. Ada Michael Jordan, ada Michael Jackson, ada Mick Jagger, ada Mike Tyson. Ketika mereka menang. Tapi kan saya nggak menang Mas Ibo, saya nggak meraih sesuatu Mas Ibo. Nggak apa-apa, buka aja tangannya lebar-lebar. Itu bikin mood bagus. Termasuk juga saat kita narik nafas kuat-kuat, ya kan? Nah, tarik nafas. Ya, nggak mempan juga, tarik tunai. Nah, itu mood bagus itu, tarik tunai. Ya, oke, kita buka lagi slide berikutnya. Nah, yang berikutnya ya, kita hampir selesai ini ya, yaitu mentor, teman-teman. Mentor ini tidak harus orang terkenal, tapi usahakan kita punya mentor. Gimana caranya? Jadi partnernya, atau jadi staffnya, jadi karyawannya. Paling tidak jadi muridnya. Ya, bermitra dengan si hebat, atau bekerja untuk si hebat, atau belajar dari si hebat. Ternyata Nabi Muhammad pun punya mentor. Siapa itu? Pamannya. Imam Syafi'i punya mentor. Siapa itu? Imam Malik. Ya, dan guru-gurunya yang lain. Bung Karno pun punya mentor. Siapa itu? Hocokro Aminoto. Jadi orang-orang hebat, teman-teman, punya orang-orang hebat yang lainnya. Mereka belajar, mereka bermentor, teman-teman. Lah kita sendiri, kapan suksesnya? Lama. Ya. Oke, buka lagi slide berikutnya. Jadi, teman-teman, penutup dari saya, keluarga menunggu. Ya. Orang-orang sekitar kita juga menunggu. Mitra kita, karyawan kita menunggu, teman-teman. Jadi sukseslah segera. Ya. Coba balik lagi ke saya. Nah, adanya mentor, insya Allah itu mengundang percepatan. Apa artinya mentor, teman-teman? Jadi mentor ini, coba, siapa yang pernah ke Wonosobo? Coba ngacung tangannya. Wah, Wonosobo keren, teman-teman. Wonosobo, Dieng, ya, sekitarnya itu keren banget. Ya, saya pernah juga bawa ibu saya ke sana, ya. Ini insya Allah saya mau bawa juga nih nanti kapan-kapan istri saya ya ke sana. Jadi, contoh ya, saya bukan orang Wonosobo, saya bukan orang Jawa Tengah. Ya, saya tinggal di BSD di Tangsel. Jadi kalau saya pengen cari spot paling indah di Wonosobo, saya cari-cari sendiri. Pakai Google Map, itu lama. Cara paling cepat adalah apa? Tanya sama tour guide. Atau orang yang sudah bolak-balik ke Wonosobo. Kan gitu ya? Nah itu dia. Itulah namanya mentor. Orang yang sudah bolak-balik ke sana. Kita punya mentor bisnis. Artinya apa? Memang dia sudah bolak-balik di bisnis itu dan dia sukses. Ya. Saya pergi ke Ternate. Ternate, jangan salah teman-teman. Ternate itu brosurnya paling banyak di Indonesia. Paling banyak. Loh, dari mana Mas Ippo tahu? Apa buktinya? Iya, saya tahu. Brosurnya itu loh, uang Rp1.000 itu loh. Ah, itu brosurnya itu. Yang gambar gunung 2 itu, ya, itu Ternate Tidore. Ya kan? Uang Rp1.000, coba perhatikan. Jadi brosurnya di Indonesia udah tersebar, teman-teman. Dan paling banyak brosurnya. Tidak ada brosur yang mengalahkan itu, uang 1.000 itu, teman-teman. Ya, semua orang Indonesia pernah pegang brosurnya itu. Luar biasa itu. Ya, selama bertahun-tahun. Sampai hari ini juga masih ada beredar gitu ya. Nah, itu kan saya pengen tahu, gunung ini sebelah mana kok bisa dempet 2 seperti itu? Titiknya sebelah mana? Saya cari-cari sendiri, capek. Ya kan? Boleh saya cari di Google ini semua, tapi kan nggak jelas. Tanya siapa? Tanya penduduk setempatnya. Tanya sama tour guide-nya, langsung dapat. Oh iya, ternyata di sebelah restoran, sebelah rumah orang. Foto di sini langsung dapat fotonya, cakep. Nih, saya pegang tuh uang 1.000. Tek, foto di sana. Ya, background-nya adalah Tidore. Jadi sebenarnya di foto itu bukan Ternate, teman-teman. Yang di foto itu Tidore sebenarnya. Lokasi fotonya Ternate, tapi background-nya itu Tidore sebenarnya. Ya, pas di sana saya baru nggak, oh iya, ternyata bukan Ternate yang difoto. Yang difoto adalah Tidore ternyata. Ya. Nah, itu analogi soal mentor, teman-teman. Jadi, pertama apa? Proses jadi lebih cepat, resiko berkurang. Hasil lebih besar.
Coba sendiri bisa nggak? Bisa, tapi lebih lama, lebih makan biaya, ya, dan kemungkinan rugi. Terserah. Ya, kayak saya bilang tadi, orang-orang hebat ternyata juga punya mentor semuanya. Saya pelajari ya, kayak Steven Spielberg. Saya kan suka film-filmnya. Itu juga dia punya mentor. Waktu kecil itu masih muda, dia suka tuh nyelonong-nyelonong masuk ke film-film. Lagi syuting, masuk ke sana dia. Magang diam-diam. Ya, karena masih muda, nggak ada yang perhatiin dia. Ya kan? Nah, ngetem dia di sana berjam-jam. Sampai akhirnya menjadi sutradara yang hebat, Steven Spielberg. Ya. Kalau dalam film yang terkini itu, ya, Avenger, ya ini beda lagi ya, bukan Steven Spielberg tapi yang lain, Avenger gitu ya. Itu kan salah satu yang terkenal superhero namanya Spider-Man. Nah, itu Spider-Man juga punya mentor. Kalau versi yang terkini, mentornya siapa? Iron Man. Ya kan? Nah, gitu ya. Kayak Batman juga ya, dia jadi mentor terhadap siapa? Terhadap Robin. Nah, ini dalam film-film. Tapi mudah-mudahan dengan bahasa pop ya, biasanya orang lebih gampang untuk paham. Oke, itu aja teman-teman. Saya tanya, pertanyaan saya yang terakhir, teman-teman dapat manfaat? Dapat manfaat selama 1,5 jam ini bersama saya, dapat manfaat? Ya, yang dapat manfaat coba acungkan 2 jempolnya boleh? Sama jempol kaki boleh? Oh, repot. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalaupun mau bayar ke saya, cukup bayar dengan doa, cukup bayar dengan Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya, selalu sehat ya. Dikasih ilmu-ilmu baru sehingga nanti bisa sharing ilmu lagi buat teman-teman semua. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ippo Santosa atas ilmu yang luar biasa pagi hari ini ya. Teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih pada Mas Ippo Santosa. Kita doakan beliau beserta keluarga insya Allah terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat selalu sehingga bisa memberikan ilmunya juga untuk kita semua. Kita ucapkan terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ippo. Terima kasih Ippo. Alhamdulillah, syukran jazakallah Terima kasih.